3841. Semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa kali ini, bukan Luming yang menendang pelat besi, tetapi orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah yang menendang pelat besi. Ayo pergi. Resimen bajak laut kerangka darah, 4 kaisar yang tersisa, dan beberapa akan menjadi kaisar, terkejut. Saat ini, mereka bereaksi, meraung, dan lari. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Mengerikan, keberadaan Tuhan dan kaisar mudah dibunuh. Bukankah pembunuhan kedua untuk membunuh mereka? Ingin pergi. Mata Ling Yue dingin. Ketika dia memikirkan kelompok bajak laut kerangka darah, dia tidak senang dan memiliki ide yang kuat untuk membunuh. Sekarang busur dan anak panah, beberapa anak panah, terbang keluar. Beberapa di antaranya langsung tertusuk panah dan jatuh di tempat. Bahkan seorang kaisar yang kuat, mereka juga tertusuk panah dan terbunuh di udara. Berikan ini padaku. Xiu Ji menyeringai, dan kesempatan untuk membunuhnya dingin. Sosoknya naik ke langit, dan beberapa cahaya redup keluar dari tangannya dan terbang menuju beberapa dewa dan kaisar. Biarkan satu hidup. Luming memanggil, dan tubuhnya membubung ke langit dan bergegas ke pria besar yang pertama kali berbicara dengan mereka. Ah! Dua teriakan berturut-turut keluar, dan keberadaan dua kaisar lainnya telah dibunuh oleh Xiu Ji. Pada awalnya, dengan kekuatan negara Xiang, kita bisa membunuh keberadaan kaisar dewa biasa. Tetapi negara bagian Xiang, dalam pangkat kaisar semu di alam semesta yang luas, hanya sedikit terkenal. Masih ada celah besar antara Xiang dan iblis tak tertandingi dalam daftar 100 kaisar semu teratas. Dan kekuatan Xiu Ji lebih kuat dari Sue Ming yang berada di peringkat ke-11. Sangat mudah untuk membunuh kaisar dewa biasa, dan tidak terlalu sulit untuk membunuh kaisar ganda. Bahkan jika Ling Yue dan Lu Ming membunuh Shen Huang Erzong biasa, itu tidak terlalu sulit. Itu buktinya barusan. Bajak laut kerangka darah, hanya pria besar. Pelariannya yang panik, pembakaran kekuatan ilahi yang sembrono, untuk mempercepat hingga tercepat yang pernah ada. Sayangnya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Lu Ming. Dengan berkah dari teknik angin roh yang hebat, Lu Ming, seperti hantu, melintas beberapa kali dan menyusul pria besar itu. Aku akan bertarung denganmu. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pria besar itu berhenti begitu saja, meraung dan menebas Lu Ming dengan pisau. Kapan? Lu Ming mengeluarkan tinjunya dan mengenai pedangnya. Dengan sekali klik, pedang itu pecah berkeping-keping. Pria besar itu berteriak, lengannya terbuka dan tubuhnya mundur. Lepaskan aku, tolong. Pria besar itu tiba-tiba meraung dan mulai memohon belas kasihan. Melihat dia akan dibunuh, lelaki besar itu benar-benar ketakutan setengah mati. Dia tidak peduli dengan martabatnya. Haha, semoga berhasil meninggalkan yang tanpa biji. Lu Ming tersenyum di dalam hatinya, tapi tangannya terus memukul gunung besar itu. Pria besar itu langsung terluka dan napasnya tertekan. Lepaskan aku. Pria besar itu terus berteriak. Sekarang, apa yang aku tanyakan dan apa yang kamu jawab? Aku tidak akan membunuh kamu jika aku bekerja sama dengan jujur. Lu Ming menatap jalan pria besar itu. Baiklah, aku akan mengatakan semuanya, Teriak pria besar itu. Konsekuensi dari mengkhianati kelompok bajak laut kerangka darah sangat serius. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengatur begitu banyak. Di masa depan, dia bisa menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Aku bertanya padamu, bagaimana kamu menemukanku? Kekuatan kutukan. Bisakah kamu melacak kekuatan kutukan itu? Lu Ming mengajukan pertanyaan pertama, yang paling dia khawatirkan. Jika kelompok bajak laut kerangka darah dapat melacak kekuatan kutukan, dia akan selalu berada dalam masalah di masa depan. Tidak, kekuatan kutukan tidak dapat dilacak. Sebelum kami baru saja bertemu denganmu dan menemukannya. Jika tidak, kami tidak dapat menemukannya. Pria besar itu menjawab dengan cepat. Mendengar kata-kata pria besar itu, Lu Ming menghela nafas lega. Pihak lain tidak dapat melacaknya. Dia baru saja bertemu dengan grup bajak laut kerangka darah sebelumnya. Hanya dapat dikatakan bahwa keberuntungannya tidak terlalu baik, alam semesta yang luas, tetapi di sini dia bertemu dengan bajak laut kerangka darah. Apa yang kamu lakukan di sini, kamu bajak laut kerangka darah? Lu Ming melanjutkan. Kami di sini untuk menyerang Floksacin hitam Ling Heng Song dan merebut beberapa giok jiwa. Pria besar itu menjawab. Denganmu. Lu Ming menyatakan keraguan. Tentu saja tidak, kami hanya salah satunya. Pasukan besar yang sebenarnya masih di belakang dan akan segera tiba. Di antara pasukan besar, ada begitu banyak tuan. Tidak ada yang seperti aku. Pria besar itu menjawab, tidak lupa meniup gelombang bajak laut kerangka darah, tetapi juga dengan sedikit ancaman. Artinya sangat sederhana, yaitu pasukan besar resimen bajak laut kerangka darah aku akan segera tiba. Para ahli itu seperti awan. Kamu sebaiknya membiarkan aku pergi dengan cepat, atau itu tidak akan ada gunanya bagimu. Dengan itu, pria besar itu menatap Lu Ming dengan gentar. Pergilah.
Dengan lambaian tangannya, Luming melepaskan pria besar itu, yang sangat gembira dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, pikirannya juga aktif. Sebelumnya, dia hanya punya satu ide, yaitu menjaga Luming tetap hidup. Adapun apakah dia akan dibalas oleh kelompok bajak laut kerangka darah, dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi sekarang Luming melepaskannya, pikirannya telah berubah. Dia berpikir, kembali dengan bajak laut kerangka darah, datang untuk membunuh Luming, Ling Yue, Si Uji, dan menebus kesalahan mereka. Nak, kamu hanya menunggu untuk mati. Kesempatan membunuh yang ganas melintas di mata pria besar itu. Menyentuh. Pada saat ini, sebuah anak panah menembus bagian belakang kepala pria besar itu. Mata pria besar itu lebar dan penuh keengganan. Kemudian dia kehilangan vitalitasnya dan jatuh ke tanah. Aku bilang aku tidak akan melakukannya, tapi aku tidak mengatakan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Luming bergumam. Ling Yue dan Si Uji tersenyum. Baru saja, itu Ling Yue. Mereka semua adalah orang pintar. Ketika Luming mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, mereka akan mengerti apa maksud Luming. Tampaknya resimen bajak laut kerangka darah akan menyerang Helfloxacin. Sebaiknya kita duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau dan melihat situasinya. Lu Mingdao, Ling Yue dan Si Uji semua mengangguk. Mungkin, mereka bisa memanfaatkan kekacauan untuk memasuki tengah dunia. Ketiga pria itu tidak tinggal, dan segera pergi dari sini. Tentu saja rumor tentang ketiga orang itu pun menyebar dengan cepat. Namun, perhatian orang-orang di daerah ini lebih tertarik pada kelompok bajak laut kerangka darah. Tiga orang Luming, hanya bisa dikatakan sebagai tiga monster tak tertandingi, yang bepergian ke sini secara kebetulan. Namun, penampilan skala besar dari kelompok bajak laut kerangka darah di sini terkait dengan kehidupan mereka. Tiga orang Luming, mencari kota kecil untuk ditinggali, memperhatikan situasi Helfloxacin. Resimen bajak laut kerangka darah sepertinya tahu bahwa itu diekspos dan mempercepat aksinya. Dalam beberapa hari, ia langsung menyerang Helfloxacin dan melancarkan serangan terhadapnya. Namun segera setelah itu, muncul pesan bahwa resimen bajak laut kerangka darah telah dikalahkan dan rusak parah dalam proses penyerangan Helfloxacin. Subscribe Penatua. Saat para perompak diserang oleh tengkorak hitam, Ling Hengzong sudah lama dipersiapkan. Dia menyergap sejumlah besar ahli Helfloxacin, mengepung dan membunuh kelompok bajak laut kerangka darah. Kelompok bajak laut kerangka darah menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa puluhan dewa dan kaisar meninggal dan melarikan diri dalam kebingungan. Setelah mendengar berita itu, Luming, Ling Yue, dan Si Uji diam-diam senang karena mereka tidak mengambil tindakan gegabah. Kekuatan Ling Hengzong masih di atas imajinasi mereka. Ini tidak akan bekerja keras, tetapi mereka masih memiliki kesempatan. Itu adalah Ling Hengzong itu sendiri. Sesekali, itu akan merekrut sekelompok orang untuk memasuki dunia seribu tengah Helfloxacin untuk berburu hantu dan binatang buas dan mendapatkan batu giok jiwa. Rekrutmen berikutnya dikatakan 2 tahun kemudian. 2 tahun, bagi semua orang, itu hanya sekejap mata. 3 orang Luming, lalu tinggal di planet kecil ini, selalu memperhatikan berita tentang Ling Hengzong dan Helfloxacin. Secara alami, Luming tidak akan menyia-nyiakan 2 tahun itu. Dia memilih tempat rahasia dan mempraktikkan teknik fragmentasi hebat dengan sepenuh hati. Ling Yue dan Si Uji dekat satu sama lain, berharap untuk mendekatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Penjelajahan surga kehidupan dan jiwa tentu tidak akan berjalan mulus. Kekuatan tempurnya sendiri sangat penting. Satu poin adalah satu poin yang bisa diperbaiki. Dalam proses pemahaman penuh Luming tentang kata klasis, waktu berlalu, dan 2 tahun kemudian. Jika kamu tidak memiliki jenis lingkungan tempat kamu melatih keterampilan angin dewa yang hebat, kamu tidak akan dapat meningkatkannya dengan begitu cepat. Namun, itu juga membuat skill fragmentasi besar meningkat pesat. Letaknya tidak jauh dari pintu masuk. Jika kamu bekerja sama dengan Luming untuk mengerahkan seluruh kekuatan kamu, kamu juga akan mengalami banyak peningkatan. Pada saat ini, Luming, Ling Yue, Si Uji 3 orang keluar dari Bea Cukai, bersama menuju Floxacin Hitam. Floxacin Hitam, kota roh jahat, lautan manusia, sangat hidup. Dunia Seribu Tengah disebut dunia roh jahat. Oleh karena itu, kota yang dibangun di samping dunia roh jahat disebut kota roh jahat. Saat kamu memasuki dunia roh jahat untuk berburu dan membunuh roh dan binatang buas, kamu dapat menyimpan 30% dari batu giok jiwa. Ini adalah godaan besar, yang secara alami menarik banyak orang untuk datang. Titik pendaftaran, antrian panjang. Aku beritahu kamu, dunia roh jahat bukanlah tempat yang aman, tanpa kekuatan tertentu, sangat berbahaya untuk dimasuki. Oleh karena itu, lebih baik masuk dengan lebih dari 7 kali kultivasi Raja Dewa untuk mendapatkan sesuatu. Tapi jika kamu percaya diri, kamu harus masuk, dan kami tidak akan menghentikanmu. Kamu sombong akan hidup dan mati. Di loket pendaftaran, seorang pria kuat berteriak. Beberapa prestasi terlalu lemah. Aku ragu sejenak dan memilih untuk menyerah.
Tetapi lebih banyak orang memilih untuk melanjutkan. Daftarkan namamu, lalu berbaris di alun-alun di dalam. Pria kuat itu terus berteriak. Daftar satu persatu, cepat. Segera, giliran Luming. Secara alami, mereka menciptakan nama samaran sesuka hati. Bagaimanapun, orang Ling Hengzong tidak menyelidikinya. Setelah mendaftar, Luming dan mereka datang ke lapangan di belakang dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa jam, ada ribuan orang di alun-alun. Kamu, ikut kami dulu. Saat ini, sekelompok orang datang, satu persatu penuh nafas, adalah Master Ling Hengzong. Luming dan yang lainnya, mengikuti Master Ling Hengzong, meninggalkan kota roh jahat dan pergi ke utara kota, dan segera sampai di ngarai besar. Banyak Master. Luming diam-diam merasakan ada banyak Master yang menyergap di sekitar ngarai, termasuk beberapa tokoh di alam dewa. Dia tahu bahwa mereka semua adalah Master Ling Hengzong. Berjalan ke lembah, ketika mereka sampai di dasar lembah, mereka melihat pusaran air yang sangat besar. Luming, Ling Yuwei, mata Si Uji berkilat. Ini adalah pintu masuk ke dunia roh jahat. Apakah ini target yang mereka cari? Apakah itu tanah harta karun yang ditinggalkan oleh surga kehidupan dan jiwa? Masuk. Seorang lelaki tua Ling Hengzong mengumumkan. Sua. Ribuan master bergerak dan berubah menjadi lampu pelangi dan bergegas ke pusaran air. Luming dan Luming bercampur di kerumunan, dan mereka juga bergegas ke pusaran air dan menghilang. Saat berikutnya, Luming dan yang lainnya datang ke dunia yang aneh. Dunia ini, langit yang gelap, ada bulan darah, warna cahaya darah yang tersebar. Langit dan bumi penuh dengan energi aneh, yang bukan udara, melainkan energi jiwa. Pergi, cari binatang itu. Gunakan waktu, tidak setiap binatang jiwa mengandung giok jiwa, perlu mengambil kesempatan. Banyak orang terbang menuju kejauhan. Tentu saja, kebanyakan dari orang-orang ini membentuk tim secara berkelompok. Masih ada beberapa orang yang tidak bertindak. Karena orang-orang ini belum membentuk tim. Lebih baik membunuh banyak hantu di dunia batu giok daripada membentuk satu tim petarung jiwa. Bung, ayo bentuk tim. Ikut aku kultivasi kaisar yang hebat. Sisanya mulai membentuk tim. Tentu saja, beberapa orang di negara bagian Tuhan sangat pandai membentuk tim. Banyak orang bergabung satu demi satu, dan segera mereka membentuk tim untuk membahas cara distribusi. 3. Apakah kamu tertarik untuk membentuk tim bersama? Pada saat ini, seorang lelaki tua botak datang, melirik Luming dan berkata sambil tersenyum. Pria tua botak ini, tanpa menyembunyikan nafasnya sama sekali, mengungkapkan pencapaiannya sebagai dewa. Tidak tertarik. Ling Yuwei menolak secara langsung. Ekspresi wajah pria tua botak itu sedikit kaku. Dia berkata, kalian bertiga, aku pikir prestasi kamu belum mencapai kaisar. Tidak aman berada di dunia roh jahat. Tidak sedikit hewan setingkat Shen Huang. Tanpa perlindungan dari orang kuat setingkat kaisar, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Pria tua botak itu berpikir bahwa Luming dan Luming adalah keturunan muda dari kekuatan tertentu. Mereka tidak mengerti risiko di luar. Tidak, kekuatan kita bertiga sudah cukup. Silakan. Si Uji melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Nah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kalau sampai bahaya, jangan menyesal. Pria tua botak itu mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Dia kembali ke timnya dan pergi bersama yang lain. Nah, apa selanjutnya? Ling Yuwei menatap Luming dan Si Uji. Aku tidak punya rencana. Luming merentangkan tangannya. Tidak ada rencana untuk saat ini. Ayo keliling dunia dulu. Membangun jalan tak terhingga. Kemudian, ketiganya memilih arah secara acak dan terbang menjauh. Dunia roh jahat adalah dunia seribu tengah, dan wilayahnya sangat luas. Dibandingkan dengan dunia seribu kecil, aku tidak tahu berapa kali lebih besar atau lebih stabil. Setelah terbang agak jauh, jumlah orang berangsur-angsur berkurang. Ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar dan tanah meledak. Beberapa tentakel besar terbentang dan menyapu ke arah ketiga orang itu. Binatang roh. Kaisar menjadi. Hati tiga orang tergerak. Wah. Luming mengulurkan tangan, dan cahaya pedang mengembun dari ujung jarinya. Lampu pedang berkedip, dan beberapa tentakel terpotong menjadi dua. Kemudian, cahaya pedang mengubah arahnya dan memotong ke arah tanah. Subscribe Penatua. Luming memotong tanah dengan pedang, dan langsung memotong lubang yang dalam sepanjang ratusan mil. Aku tidak tahu seberapa dalam itu. Di bawah tanah, terdengar jeritan dan darah biru terciprat. Gurita besar seperti jiwa binatang terbelah dua oleh pedang dan jatuh di tempat. Ya. Mata Luming bergerak, menjangkau dan mencengkeram udara. Di bawah, sebuah batu kristal seukuran telur digenggam oleh Luming. Kristalnya jernih, seperti sepotong kristal biru. Apakah giok jiwa ini? Luming bergumam. Ini bagus untuk Luming.
Selanjutnya, mereka terus bergerak maju, dan mereka akan diserang oleh hantu dan binatang buas dari waktu ke waktu. Namun, kekuatan hantu dan binatang buas ini tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di bawah Kaisar Tuhan, dan mereka menghadapi salah satunya, yang bukan merupakan ancaman bagi mereka dan diselesaikan oleh mereka. Setelah beberapa jam, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi. Tiba-tiba, ada cahaya ilahi bersinar di depan mereka, lebih dari selusin sosok, menuju Luming, mereka terbang dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendatangi Luming dan mengepung mereka. Orang-orang ini. Mata Luming berkilat dan mereka mengenalinya. Orang-orang ini, seperti mereka, baru saja datang dari luar untuk berburu binatang. Salah satunya, mereka juga tahu, adalah lelaki tua botak yang mengundang Luming untuk membentuk tim, tetapi Luming dan mereka menolak. Haha, hanya anak laki-laki ini. Kami beruntung. Orang-orang ini mengelilingi Luming dan mereka, tertawa, dengan cara yang menyenangkan dan santai. Apa yang kamu inginkan? Ling Yue sedikit mengernyit, suaranya dingin. Bukan apa-apa, aku hanya ingin cincin penyimpanan di tubuhmu, serta harta karun yang kamu sembunyikan di lautan pengetahuan. Mata pria botak itu berbinar karena keserakahan. Dia menyimpulkan bahwa Luming dan Luming hanyalah murid muda dari kekuatan tertentu yang keluar untuk pelatihan. Umumnya, mereka kaya akan kekayaan. Faktanya, ketika dia mengundang Luming untuk membentuk tim, dia memiliki ide untuk menyelesaikannya di jalan. Di luar dugaan, dia ditolak. Namun, mereka sangat beruntung, tanpa diduga bertemu Luming di sini, dia tidak segan-segan mengajak orang keluar. Apakah kamu yakin ingin merampok kami? Ling Yue bertanya lagi. Omong kosong, serahkan dengan cepat, dan aku mungkin akan mengampunimu sedikit. Orang tua botak itu minum. Aku khawatir bahkan jika kami menyerahkan semua harta kami, kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Luming menyela. Hei, hei. Tampaknya Luming ada di tengah pikirannya. Pria tua botak itu mencibir dan menunjukkan jejak keganasan. Dia berkata, karena kamu sudah menebaknya, aku akan memberitahu kamu bahwa itu adalah nasib buruk bagi kamu untuk bertemu dengan kami. Kamu akan bekerja sama dengan baik, dan kamu masih dapat memiliki mayat utuh. Dia tidak melepaskan niat Luming. Karena Luming dan murid-muridnya berasal dari kekuatan besar, mereka secara alami ingin membunuh orang. Jika mereka merampok, jangan bunuh mereka, tunggu balas dendam. Bagaimana mungkin? Bodoh sekali. Pada saat ini, Luming, Ling Yue, si Uji tiga orang, pada saat yang sama menatap sinar pembunuhan. Mereka telah lama melihat bahwa hanya ada dua Shenhua Mizong di antara orang tua botak. Yang lainnya semuanya di bawah Kaisar. Di mata Luming, kekuatan tempur semacam ini rentan terhadap serangan. Kekuatan seperti itu, beraninya menghadapi mereka, tidak mengabaikan apa. Mengaum dan mengaum. Tepat ketika Luming dan Luming akan memulai pekerjaan mereka, terdengar suara gemuruh yang tajam di sekitar. Ledakan. Pada saat yang sama, dengan gemuruh tanah, seolah-olah ribuan pasukan, menuju sisi longsoran salju ini. Kecepatannya sangat cepat, suara itu tampaknya jauh sekarang, tetapi segera, itu sangat dekat. Antara langit dan bumi, sepotong tekanan hitam. Di udara, di tanah, ada monster yang tak terhitung jumlahnya terbang dan runtuh. Hantu dan binatang buas, semuanya. Itu ada di mana-mana, dan beberapa di antaranya terus-menerus keluar dari tanah. Pasang binatang, itu pasang binatang. Di barisan lelaki tua botak, beberapa berteriak nyeri. Yang lainnya juga pucat, ketakutan, dan penuh ketakutan. Mereka juga telah mendengar bahwa roh dan binatang dari dunia roh jahat bersatu untuk membalas serangan yang dilancarkan oleh penjajah ini. Namun, pasang surut hewan jarang terjadi dan umumnya tidak ditemui. Aku tidak mengharapkannya, tetapi sekarang hal itu dipenuhi oleh mereka. Menurut jumlahnya, itu pasti gelombang hewan kecil. Jika kita bergandengan tangan, kita akan menyerang ke satu arah. Mungkin tidak ada cara untuk hidup. Pria tua botak itu meraung. Saat ini, mereka tidak peduli dengan Luming. Dibandingkan dengan harta, hidup lebih penting. Lebih dari selusin dari mereka bersatu dan bergegas ke belakang, karena ada lebih sedikit hantu dan binatang buas di belakang. Membunuh. Pria tua botak itu meraung dan melambaikan tangannya untuk menembakkan telapak tangan yang mengerikan, yang seperti gunung dan lautan gunung, ke arah binatang. Orang kuat lain dari Shenhua Yizong juga memberikan kekuatan penuhnya pada pedang, dan menebas ke depan. Lebih dari selusin ahli di bawah Kaisar juga melakukan upaya penuh untuk menyerang, begitu banyak serangan berkumpul, dan untuk sementara waktu, mereka sekuat pelangi. Menyentuh. Banyak hantu dan binatang buas yang langsung diledakkan dan dibunuh di sini. Orang tua botak dan yang lainnya sangat gembira. Jika terus seperti ini, mereka bisa bergegas keluar. Terus, terus. Teriak lelaki tua botak itu, mencoba memotivasi kerumunan dan bergegas keluar. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia terjebak.
Karena, beberapa mengol mengejutkan, beberapa hal besar, melangkah keluar, menuju orang tua botak dan lain-lain. Shen Huang, semuanya adalah hewan tingkat Shen Huang, total 5. 5 dewa dan kaisar meraung, bersinar di mana-mana, 5 lampu pelangi yang cemerlang, membunuh lelaki tua botak itu dan yang lainnya. Blokir. Pria tua botak itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk membuat sidik jari yang cemerlang. Orang kuat lain dari Shen Huang Yizong juga mencoba yang terbaik untuk memotong pedang. Yang lainnya juga penuh dengan tangan, dengan 2 dewa, menantikan untuk memblokir pukulan itu. Ledakan. Serangan kedua belah pihak, bertabrakan bersama, gemuruh langit dan bumi, dan serangan orang tua botak, langsung dikalahkan. Beberapa praktisi yang lemah menjerit, tubuh mereka pecah dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Bahkan jika kultivasinya lebih kuat, meski tidak mati, mereka juga rusak parah. Mereka batuk darah dan napas mereka sangat tertekan. Dan lelaki tua botak dan lelaki kuat lainnya, yang juga terkejut, menumpahkan darah dari sudut mulutnya. Di hadapan 5 dewa dan binatang buas, mereka sama sekali bukan tandingan. Namun, yang membuat mereka semakin putus asa adalah ada raungan mengerikan yang keluar dari segala arah di barat. Kemudian, satu demi satu nafas yang mengerikan muncul, dan setiap nafas adalah nafas alam dewa. Di setiap arah, ada lebih dari 1 binatang di setiap arah, dan ada 4 atau 5 di setiap arah. Mereka dikepung. Orang tua botak dan yang lainnya putus asa. Mereka mati. Subscribe Penatua. Orang tua botak dan yang lainnya putus asa. Dihadapkan dengan begitu banyak binatang buas yang kuat, mereka mati dan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Mengaum. Binatang buas meraung. Beberapa dari mereka membunuh Luming dan menyerang mereka dengan cara yang mengerikan. Kong. Cahaya pedang Luming mengembun di tangannya dan mengeluarkan suara pedang. Begitu dia menyapu, cahaya pedang berwarna sabit menyapu ke segala arah. Semua serangan hantu dan binatang buas dipatahkan. Membunuh. Xiu Ji minum dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya gelap meledak. Tiba-tiba, setidaknya puluhan hantu dan binatang mati di tangan Xiu Ji. Dia membunuh begitu banyak hantu dan binatang buas dalam satu gerakan, dan berhasil menarik perhatian roh dan binatang buas itu di Shen Huangjing. Ga. Dengan teriakan aneh, seekor burung raksasa biru dengan 2 kepala terbang ke arah Luming dan mereka bertiga membuka mulut dan menyemprotkan kolom cahaya biru ke arah mereka. Serangan roh dan binatang buas di Shen Huangjing bukanlah hal yang sepele, yang jauh lebih kuat daripada di bawah Kaisar. Namun, Kaisar biasa benar-benar tidak ada di mata Luming dan yang lainnya. Telapak tangan Ling Yue memadatkan busur pertempuran. Dia membengkokkan busur untuk membuat anak panah. Dia menembakkan anak panah, yang langsung menembus serangan burung berkepala 2 itu. Panah menembus kepala burung aneh itu. Sentuh suara, kepala burung aneh berkepala 2 meledak, jatuh di tempat. Orang tua bertelanjang kepala dan yang lainnya, langsung tertegun, matanya menatap ke sekeliling. Seekor binatang roh di alam dewa dibunuh oleh panah. Kekuatan tempur macam apa ini? Kekuatan bertarung semacam ini juga terlalu mengerikan. Pria tua botak itu memutuskan bahwa kekuatan bertarung burung aneh berkepala 2 tadi tidak lebih lemah dari dirinya. Jika panah itu ditujukan padanya sekarang, dia akan. Memikirkan hal ini, lelaki tua botak itu menggigil di sekujur tubuhnya dan merasa dingin di rambut telanjangnya. Mengaum. Ketika salah satu roh Shen Huangjing terbunuh, yang lainnya marah dan meraung satu demi satu. Setidaknya selusin hewan liar Shen Huangjing bergegas menuju Luming, tetapi meninggalkan lelaki tua botak itu dan yang lainnya. Ayo bertarung, bertarung. Cara terbaik untuk bertarung adalah dengan kehilangan kedua belah pihak, dan kemudian kita bisa mengambil kesempatan untuk keluar. Pria tua dengan kepala botak dan yang lainnya berpikir jahat. Lebih dari selusin roh dan binatang buas dari negara bagian Shen Huangjing bergandengan tangan. Mereka sangat menakutkan. Ada ledakan besar di kehampaan. Mereka menyerang Luming, Ling Yue, dan Xiu Ji. Mencari kematian. Luming 3 orang, mata dipenuhi dengan cahaya dingin, pada saat yang sama tangan. Luming memicu 5 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Dia bergegas maju ke beberapa roh dan binatang buas di kerajaan ilahi. Tinjunya meledak berturut-turut. Kekuatan tinju yang mengerikan merobek kehampaan dan meledakkan beberapa makhluk jiwa. Serangan binatang buas ini langsung dirobek oleh kekuatan tinju Luming. Kekuatan tinju terus membombardir beberapa roh dan binatang buas. Beberapa dari mereka melolong, dan tubuh mereka ditembus oleh kekuatan tinju, yang mencabik-cabik mereka dan jatuh di tempat. Beberapa giok jiwa direbut oleh Luming. Di sisi lain, Ling Yue menembakkan beberapa anak panah dan membunuh beberapa roh di Shen Huangjing. Dan Xiu Ji, mudah untuk memecahkan beberapa makhluk roh tingkat Shen Huang. Lebih dari 10 dewa dan binatang buas terbunuh dalam sekejap. Orang tua tanpa kepala dan lainnya, matanya hampir menatap dan meledak, mulut terbuka bisa menelan beberapa telur angsa. Terkejut, luar biasa, luar biasa. Seluruh wajah mereka. Itulah keberadaan alam ilahi.
Sangat mudah untuk dibunuh, seperti membunuh ayam dan domba. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Iblis, 3 orang, semuanya adalah iblis abadi, tidak ada bandingannya. Kemudian, hati mereka dingin dan dingin. Sebelumnya, mereka sebenarnya ingin merampok ketiga iblis ini dan membunuh mereka. Mereka benar-benar bunuh diri. Di sekitar hantu dan binatang buas itu, melihat lebih dari 10 roh dan binatang buas di negara bagian Shen Huangjing terbunuh, mereka ketakutan, dan terjadi keributan. Mengaum. Kemudian, sisa hantu meraung, dan kemudian, sisanya berbalik satu demi satu, lari, dan langsung lari. Roh dan binatang ini juga memiliki kecerdasan tinggi. Mengetahui bahwa Luming tidak bisa menjadi lawan mereka, mereka secara alami mundur. Tiba-tiba, tidak ada binatang buas yang berlari. Pergi-pergi. Melihat binatang buas dievakuasi, lelaki tua botak dan lainnya, di mana mereka berani tinggal, mereka langsung ingin pergi secara diam-diam. Kemana kamu pergi? Wajah Ling Yue suram, dan suaranya yang dingin keluar. Pak tua botak dan lainnya, langsung menggigil, buru-buru berhenti, langsung tidak berani bergerak. Aku bercanda, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja dilakukan Luming. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka tidak bisa melarikan diri. Hanya ada satu cara untuk mati. Mereka terlihat sangat jelek, ketakutan, menatap Luming 3 orang. 3 orang dewasa, kami baru saja buta. Maafkan kami. Pria tua botak itu mengeluarkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis, dan memberi hormat kepada 3 orang Luming. Naif meminta kami untuk memaafkanmu karena baru saja membunuh kami. Ling Yue dengan acuh tak acuh berkata bahwa dia akan membunuh orang-orang ini. Tunggu sebentar. Panggilan Luming, Ling Yue berhenti, menatap Luming, beberapa keraguan. Apakah Luming berhati lembut dan ingin membiarkan orang-orang ini pergi? Orang ini bisa dibunuh, tapi yang lain bisa dipertahankan. Ini hanya untuk membantu kita menemukan jalan kita. Luming menjelaskan. Ling Yue dan Xiu Wuji memiliki mata yang cerah. Ya, mereka mencarinya sendiri. Kapan mereka akan menemukannya? Temukan lebih banyak orang untuk mencarinya, itu akan jauh lebih cepat. Adapun pria tua botak, dia adalah pelakunya. Secara alami, dia harus mati dan tidak boleh dilepaskan. Mendengar kata-kata Luming, yang lain menunjukkan ekspresi bahagia, dan dengan cepat membuka jarak dengan pria tua botak itu. Wajah lelaki tua botak itu sangat jelek sehingga dia akan mati. Saat ini, dia penuh penyesalan. Dia tahu bahwa Luming adalah monster yang tidak akan pernah memprovokasi mereka. Namun, waktu tidak ada obat penyesalan, penyesalan tidak ada gunanya. Tapi biarkan dia mati dengan patuh, dia sama sekali tidak berdamai. Mata lelaki tua botak itu memancarkan jejak warna yang kejam, tiba-tiba menuju ke suatu arah, itu adalah arah timnya. Dalam sekejap, dia bergegas ke sekelompok orang. Dia meraih beberapa orang dengan kedua tangan dan melemparkannya ke arah Luming. Dia sendiri, bagaimanapun, mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas ke satu arah. Mencari kematian. Luming dengan dingin membuka mulutnya dan menggunakan teknik angin dewa yang hebat. Dalam sekejap, dia menyusul pria tua botak itu. Kilatan lain telah muncul di depan lelaki tua botak itu. Ah! Pria tua botak itu berteriak ketakutan, lalu bertarung sampai mati. Jejak tangan dewa perang yang cerah berhembus ke arah Luming. Ledakan. Luming mengepalkan tinjunya, sidik jari Senguang yang dibombardir oleh lelaki tua botak itu dengan seluruh kekuatannya runtuh secara langsung. Kekuatan tinju terus membombardir orang tua itu. Pria tua botak itu menjerit, dan tubuhnya tercabik-cabik, bahkan jiwanya. Apakah itu celahnya? Raja Dewa beratnya 8, iblis macam apa ini? Ini adalah pemikiran terakhir dari lelaki tua botak itu. Subscribe Penatua. Luming membunuh lelaki tua botak itu dengan satu gerakan, sehingga orang-orang lainnya tidak berani bergerak, satu persatu ketakutan pucat. Kesenjangan di antara mereka lebih tercermin oleh praktik. Luming 3 orang, terlalu jahat. Mereka memandang ketiga orang Luming dengan ketakutan, menunggu nasib mereka datang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luming pada mereka. Sekarang, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Luming melirik kerumunan dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak peduli apa yang kamu katakan padaku, aku tidak akan pernah menolak untuk melakukannya. Benar, kami akan melakukannya dengan benar, seperti yang diperintahkan. Orang-orang itu mengangguk dan membungkuk satu persatu, penuh janji, dan ingin mengeluarkan hati mereka dan menunjukkannya kepada Luming. Pada saat hidup dan mati, tidak peduli kondisi apapun yang dibuka Luming, mereka harus gigit gigi dan berjanji. Aku meminta kamu untuk membantu aku menemukan beberapa tempat khusus di dunia roh jahat, seperti beberapa bangunan khusus, beberapa tempat aneh, Del. Perintah Luming. Bagus, pastikan untuk menyelesaikan tugas. Orang-orang itu tidak menyangka bahwa apa yang diminta Luming untuk mereka lakukan begitu sederhana. Mereka mengangguk dengan cepat, karena takut langkah lambat akan menyebabkan ketidaksenangan Luming.
Tentu saja, masih ada satu langkah yang harus dilakukan sebelum kamu pergi. Kemudian, Luming melambaikan jarinya dan membentuk rune, lalu terbang ke arah orang-orang ini. Orang-orang ini ketakutan dan ingin menghindar, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa menyaksikan rune terbang ke tubuh mereka dan menghilang. Ini adalah larangan menghancurkan jiwa. Jika kamu berani melarikan diri tanpa izin, hatiku akan bergerak, dan jiwamu akan melompat keluar, dan tidak akan ada tempat bagimu untuk mati. Baiklah, kamu pergi. Jika kamu punya berita, beri aku pesan. Luming melambai sesuka hati. Orang-orang itu menghela nafas dalam hati dan hanya bisa membantu Luming dengan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Awalnya, beberapa orang benar-benar memiliki ide itu, dan mereka akan kabur setelah meninggalkan Luming dan mereka. Sekarang mereka tidak berani. Semuanya berjabat tangan dan berubah menjadi lampu pelangi dan pergi dari sini. Larangan kematian macam apa runemu? Mengapa aku terlihat begitu sederhana? Ling Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang rune terlarang. Secara alami, dia melihat sesuatu. Itu tidak benar. Semuanya menakutkan. Luming tersenyum. Kakakmu, betapa bijaknya aku. Membangun jalan tak terhingga. Ini hanya jumlah kecil, tapi kita masih bisa menggunakannya untuk mencari lebih banyak orang untuk membantu kita. Lu Mingdao. Ya, ini lebih cepat dari kita bertiga. Ling Yue dan Si Wuji setuju satu sama lain. Selanjutnya, mereka mulai bergerak. Begitu mereka bertemu orang-orang yang datang untuk berburu dan membunuh hewan, mereka langsung menurunkannya, dan memberlakukan larangan palsu pada mereka. Mereka meminta orang-orang ini untuk membantu mereka menemukan bangunan atau tempat khusus. Segera setelah itu, mereka menemukan lebih dari 200 orang untuk membantu mereka menemukan. Lebih dari 200 orang, tersebar ke segala arah, efisiensinya secara alami jauh lebih cepat daripada mereka bertiga. Tidak lama kemudian mereka menerima berita dan mengetahuinya. Mereka bergegas menurut berita, menemukan Candi Bobrok, masuk untuk mencarinya, tidak menemukan apapun. Setelah itu, ada aliran berita dan penemuan yang berkelanjutan. Namun, ketika Luming dan mereka pergi menjelajah, mereka tidak menemukan apapun. Ini membuat ketiga orang itu bertanya-tanya apakah dunia ini adalah harta yang ditinggalkan oleh surga kehidupan dan jiwa. Ada berita lagi, di utara. Luming menerima pesan lain. Pergi dan lihat. Wajar jika ketiga orang itu tidak mau menyerah begitu saja dan terbang ke utara. Ketiga pria itu sangat cepat. Mereka semua terukir dengan susunan transmisi. Mereka terbang langsung di udara. Dengan beberapa kedipan, mereka menjangkau jarak ratusan juta mil. Sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Di kaki gunung, ada jalan batu biru kuno. Di ujung jalan lama, terdapat gapura batu besar menuju ke tengah gunung. Begitu mereka tiba di sini, ketiga orang Luming langsung merasakannya. Tepatnya, itu adalah pecahan batu kehidupan dan jiwa mereka yang memiliki indera, yang sedikit bergetar dan dipenuhi cahaya. Itu di sini, di sini. Itu pasti berhubungan dengan surga kehidupan dan jiwa. Roh batu dari pecahan batu memanggil dan sangat bersemangat. Mata Ling Yue dan Si Wuji juga cerah. Jelas, mereka semua merasakannya pada saat bersamaan. Ya, itu ada di sini. Dunia memang tanah harta karun yang ditinggalkan oleh surga kehidupan dan jiwa. Pasti ada harta karun di gunung ini, dan bahkan petunjuk yang mengarah ke 9 aula kehidupan dan jiwa. Perbaiki cara mata tak terbatas bersinar. Ayo masuk. Mata Ling Yue berbinar dengan cara yang sama. Ketiga orang itu terbang ke depan dan sampai di jalan batu biru tua. Mereka berniat untuk melewatinya. Bersenandung. Tiba-tiba, 3 dari mereka muncul di tanah. Hahaha, aku sudah menunggu di sini selama 30 juta tahun, dan aku sudah menunggunya. Tawa bahagia keluar, dan kemudian di udara, ada sosok. Ini adalah pria parubaya. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Dia sangat tinggi, matanya terbuka dan tertutup, dan matanya bersinar. Sejak saat itu, nafas besar menyebar keluar dari tubuh manusia, sedalam laut, tak terduga. Luming, Ling Yue, 3 orang Si Wuji, wajahnya sangat berubah. Ada orang di sini. Menyentuh. Pria parubaya itu melangkah ke udara, dan setiap langkah membuat kehampaan bergetar. Di bawah barisan besar, juga seiring dengan langkah pria parubaya itu, tetapi merespons, cahayanya lebih terang. Wah! Ling Yue membengkokkan busurnya untuk membuat anak panah dan menembakkan anak panah. Dia ingin memecahkan arai besar. Namun, deretan besar cahaya, ada banyak cahaya ilahi di atas panah, seperti lumpur ke laut, menghilang tanpa jejak. Jangan buang waktumu. Aku harus mengakui bahwa kekuatan seranganmu sangat kuat, tetapi dalam susunan besarku, kamu tidak bisa keluar. Pria parubaya itu mencibir. Apakah kamu membangun susunan yang hebat ini? Ling Yue bertanya. Ku bilang, ini susunan besarku. Pria parubaya.
Siapa kamu? Tanya Lu Ming. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa Ling Hengzong diciptakan olehku. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu Tuan Ling Hengzong? Seru Ling Yue. Aku tidak menyangka bahwa pihak lain adalah penguasa Ling Hengzong. Di mana kamu mendapatkan potongan batu jiwa kehidupan? Lu Ming lalu bertanya. Memang benar ada potongan Life Soul Stone pada pria parubaya ini. Ketika pria parubaya itu muncul, Lu Ming dan ketiga pria itu merasakannya. Itu yang membuat mereka semakin terkejut. Di sini, seorang pria parubaya tiba-tiba berlari keluar. Dia mengatur pertempuran besar di sini dan menjebak mereka. Ada potongan Life Soul Stone di tubuhnya. Tampaknya sangat rumit. Potongan-potongan batu kehidupan dan jiwa di tubuhku secara alami diperoleh sendiri. Pria parubaya, pemimpin sekte Ling Heng, berkata sambil tersenyum. Subscribe Penatua. Kamu mendapatkannya sendiri. Sejauh yang aku tahu, fragmen batu jiwa kehidupan hanya memilih Tian Jiao muda. Kata Ling Yue. Fragmen batu jiwa-jiwa Yuan, hanya akan memilih Tian Jiao muda, dan jenis iblis Tian Jiao semacam itu. Lu Ming, Ling Yue, Xiu Wuji, Su Eming dan Murong Tiu Sui adalah iblis teratas di alam semesta. Pecahan batu jiwa kehidupan, bagaimana kamu bisa memilih orang seusia ini? Setiap orang memiliki masa mudanya. Patriark Ling Heng mengatakan sebuah cahaya. Lu Ming, Ling Yue dan Xiu Wuji terkejut. Kalimat ini mengingatkan mereka bahwa mereka telah mengabaikan masalah sebelumnya. Ya, pecahan batu jiwa kehidupan, akan memilih roh jahat muda, tapi siapa yang menetapkan, apakah roh jahat zaman ini? Roh-roh jahat di masa lalu juga. Mungkin, beberapa keping batu jiwa kehidupan telah lahir sejak lama, dan mereka dipilih dari roh jahat Tian Jiao sejak lama, dan roh jahat Tian Jiao itu tidak muda lagi sekarang. Mereka adalah orang parubaya dan tua, dan mereka normal. Misalnya, pemimpin Ling Hengzong di depannya mungkin adalah iblis Tian Jiao ketika dia masih muda, jadi dia mendapatkan potongan batu Yuan jiwa kehidupan. Hati Lu Ming tenggelam. Jika itu adalah roh jahat Tian Jiao, dalam beberapa tahun terakhir, kultivasi seperti apa yang harus dia capai? Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan, kan? Hahaha, kamu percaya padaku ketika aku mengatakan itu. Konyol melihat ekspresimu. Guru Ling Hengzong tertawa dan berkata setelah beberapa saat, kamu benar. Fragmen batu jiwa kehidupan hanya memilih roh jahat Tian Jiao, tapi aku tidak. Fragmen batu jiwa kehidupan di tubuh aku diambil dari Tian Jiao muda. Aku bekerja sulit untuk mengendalikan pecahan batu jiwa kehidupan itu, dan tahu bahwa ini adalah rahasia tanah harta karun surga jiwa kehidupan. Jadi 30 juta tahun yang lalu, Ling Hengzong didirikan di sini untuk mengendalikan dunia. Sayangnya, gunung ini, yang merupakan tanah harta karun yang ditinggalkan oleh surga kehidupan dan jiwa, tidak dapat dimasuki dengan mengandalkan pecahan batu jiwa kehidupan. Oleh karena itu, aku menyiapkan barisan besar di sini dan menunggu di sini, menunggu master fragmen jiwa kehidupan datang. Penantian ini adalah 30 juta tahun. Akhirnya, aku tidak menyangka ada 3. Hahaha, kali ini aku akhirnya bisa memasuki tanah harta surga jiwa. Harta di tanah harta surga jiwa adalah milik aku, dan bahkan ada 9 ruang jiwa kehidupan. Tuan Klan Ling Heng tertawa. Semakin dia tertawa, semakin bersemangat dia, semakin matanya bersinar. 3 datang sekaligus, yang benar-benar di luar dugaannya. Lu Ming, Ling Yue dan Xiu Wuji sangat murung. Keraguan mereka akhirnya terpecahkan. Mereka akhirnya tahu mengapa negara terpencil seperti domain bintang lapisan pasir akan diduduki oleh beberapa kekuatan. Itu adalah Patriark Ling Heng yang dengan sengaja menciptakan tempat ini untuk mengendalikan dunia roh jahat. Di masa lalu, yang lain berpikir bahwa Ling Hengzong adalah untuk giok jiwa dari dunia roh jahat. Sekarang Lu Ming dan mereka mengerti bahwa musuh adalah tanah harta karun yang ditinggalkan oleh surga jiwa. Sisi lain menciptakan sekte Ling Heng di sini dan menduduki dunia roh jahat. Pemimpin sekte Ling Heng telah menemukan gunung ini sejak lama, tetapi dia tidak bisa masuk, jadi dia membuat barisan besar di sini dan menunggu di sini. Sesekali, orang akan diundang untuk berburu hantu dan binatang buas di dunia roh jahat. Sekarang tampaknya mereka semua adalah jebakan. Tujuannya adalah untuk menarik master fragmen batu jiwa kehidupan. Di bawah kendali fragmen jiwa kehidupan Yuan Stone, jika kamu ingin menemukan tanah harta karun surga kehidupan dan jiwa, kamu pasti akan bercampur dengan dunia roh jahat dan kemudian mencari tanah harta karun kehidupan dan jiwa. Surga, seperti Lu Ming dan mereka. Sekte penguasa Ling Heng, yang akan menghitung semua yang mati dan mati, akan menunggu kelinci di sini. Tapi Lu Ming dan mereka, tanpa sadar, ditipu. Pria seperti ini yang sudah lama hidup memiliki pikiran yang tidak biasa dan mengerikan. Alasan mengapa aku memberitahumu adalah membiarkanmu mati untuk mengerti. Sekarang, serahkan potongan jiwa Yuan Stone padamu. Aku bisa memberimu waktu yang baik. Penguasa Ling Hengzong berkata dengan suara keras bahwa dia sangat percaya diri. Dia memiliki modal kepercayaan. Dia telah melihat bahwa ketiga pria Lu Ming adalah yang tertinggi di ranah Kaisar Semu.
Tapi dia, sudah menjadi kaisar Dewa Enam eksistensi berat, Luming tiga orang bahkan jika dalam roh jahat, juga tidak bisa menjadi lawannya. Tampaknya ada pertempuran yang sulit untuk diperjuangkan hari ini. Tidak ada gumaman ekstrim. Ayo bertarung bersama, ayo hancurkan susunannya dulu. Jalan Ling Yuwei. Ketiganya mengangguk dan berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai konsensus. Sua. Ketiga pria itu menembak pada saat bersamaan, menyerang ke kiri. Dalam sekejap, Luming memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, dan pada saat yang sama, menampilkan keterampilan angin roh yang hebat. Ledakan. Luming membuang tinjunya dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan tinju yang mengerikan, dia bertiup ke arah depan dengan badai yang mengerikan. Kekosongan terus meledak, dan semuanya akan runtuh. Namun, susunan di sekitarnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir ke kekuatan tinju Luming. Boom! Suara ledakan terdengar di langit, dan kekuatan tinju Luming dibatalkan. Pada saat yang sama, Ling Yuwei dan Si Wuji juga melancarkan serangan, hampir dengan seluruh kekuatan mereka, yang sangat mengerikan. Bahkan jika orang yang kuat dengan 2 tingkat kaisar ilahi terbunuh, itu tidak berguna. Serangan mereka juga diimbangi oleh barisan besar. Kuat, sangat kuat. Aku harus mengatakan bahwa kalian bertiga dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu dalam kultivasi ini, yang benar-benar membuat aku takut. Namun, kamu masih terlalu lemah untuk keluar dari susunan aku. Hari ini, hasil kamu hancur. Guru Ling Hengzong mencibir padanya. Tubuhnya bersinar dan kekuatan sucinya melonjak. Dia mengontrol arai besar. Serang konvergensi. Ling Yuwei minum dengan hati-hati. Di belakangnya, ada pohon yang menjulang tinggi. Lampu hijau tak berujung mengalir ke tubuhnya. Dia memegang busur pertempuran besar dan menarik tali busur. Energi tak berujung berkumpul untuk membentuk panah hijau. Wah! Panah hijau zamrud, yang panjangnya 10 meter, terbang keluar dan menembus kehampaan dengan kesan yang mengerikan. Teknik angin roh yang hebat, keterampilan fragmentasi yang besar. Luming mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan tinju, yang berisi kekuatan teknik angin roh besar dan teknik fragmentasi besar. Dua misteri besar kuno bertemu untuk membentuk kekuatan penghancur, terbungkus panah hijau zamrud dan meledak ke depan. Cahaya sura. Siu terpolarisasi menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Mata vertikal terbuka di alis ketiga kepalanya, dan setiap mata vertikal memancarkan cahaya hitam. Ketiga sinar cahaya ini, melebur menjadi satu, juga terbungkus panah hijau zamrud. Serangan ketiga pria itu, berkumpul bersama, bertabrakan dengan cahaya ilahi yang dibentuk oleh barisan besar. Ledakan. Raungan Jingtian pecah, energi meluap, dan panah mematahkan kekuatan barisan besar. Wajah Ling Hengzong tiba-tiba berubah. Jelas, serangan Luming di luar dugaannya. Ini sangat menakutkan, sangat mengerikan sehingga kamu tidak bisa melepaskannya. Tekan aku. Patriark Ling Hengzong memberi banyak minuman, dan tangannya tiba-tiba ditekan. Subscribe Penatua. Patriark Ling Hengzong menekan tangannya ke bawah, dan kekuatan ilahi agungnya mengalir ke susunan besar. Cahaya dari susunan besar bahkan lebih luas, dan terus menekan serangan 3 Luming. Serangan ketiga pria Luming terus bergetar, dan energinya cepat habis. Datang lagi. Ling Yuwei meminum darahnya dan menyemprotkannya ke busur pertempuran di tangannya. Itu membuat busur memancarkan gelombang yang menakjubkan, dan panah hijau dengan darah merah mengembun. Bola. Hati Luming tergerak dan memanggil bola untuk membantu. Bola menggeliat dengan cepat dan berubah menjadi sepotong baju besi, yang menutupi seluruh tubuh Luming. Sementara itu, di tangan Luming, sebuah tombak perak muncul. Bersenandung. Tombak itu bergetar, dan tenda tombak perak yang indah menusuk keluar. Di belakang Si Wuji, seorang Raja Shuro dengan 99 kepala dan 999 lengan muncul, dan alis dari 99 kepala meledak dengan cahaya Shuro. Kali ini, serangannya lebih mengerikan. Terutama tombak perak yang dibuat oleh bola itu lebih mengerikan. Bola ditembak dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia bisa mengenai 4 pembunuh berat dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Kali ini, serangan ketiga orang itu luar biasa, menghancurkan cahaya ajaib dari barisan besar, dan terus meledak. Akhirnya, sebuah saluran diledakkan. Pergi. Luming minum banyak, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi. Dari bagian ini, dia bergegas melewati dan meninggalkan jangkauan arai. Ling Yuwei dan Si Wuji juga sangat cepat. Mereka berubah menjadi lampu pelangi satu demi satu. Mereka juga meninggalkan jangkauan larik dan muncul di luar larik. Dua orang menyapu satu mata Luming, dalam hati yang gelap, tiba-tiba, Luming masih memiliki kartu paling bawah. Ledakan. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan menekan ketiga orang Luming, dan tubuh mereka mundur, menghalangi tekanan. Itu adalah penguasa Ling Hengzong. Dia muncul di langit di atas 3 orang Luming, melepaskan tekanan besar. Sungguh kehidupan metal yang kuat. Ling Hengzong menatap bola di tubuh Luming. Matanya memancarkan sinar keterkejutan dan keserakahan.
Bahkan jika kamu bisa menghancurkan arai, apa gunanya? Kamu pikir kamu bisa lepas dari tanganku? Guru Ling Hengzong mencibir, dia masih sangat percaya diri. Dengan kekuatannya, dia bisa mengendalikan seluruh situasi. Semua berlutut. Guru Ling Hengzong meledak dengan satu tangan, dan cetakan telapak tangan besar ditekan ke arah Luming, seperti gunung yang megah. Ledakan. Di bawah tekanan telapak tangan, kekosongan itu runtuh, dan pemandangannya menakjubkan. Luming 3 orang, semua keluar untuk melawan, tetapi tidak bisa berhenti sama sekali. Cetakan telapak tangan meledak, 3 bentuk tubuh tiba-tiba mundur. Luming sedikit lebih baik. Dengan baju besi bola, dia hanya merasakan bahwa ki dan darah melonjak, dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Tapi Ling Yue dan Xiu Wuji juga mengalami pukulan berat, memuntahkan darah. Lagi pula, jarak antara Patriark Ling Heng mereka yang baik terlalu besar. Sisi lain hanyalah tamparan, biarkan mereka menderita pukulan berat, jika satu gerakan dengan seluruh kekuatannya, pasti bisa meledakkan mereka menjadi abu. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu juga rentan terhadap satu pukulan. Dengan patuh serahkan pecahan batu jiwa hidupmu. Selain itu, serahkan rahasia fisikmu dan 3000 seni rahasia kuno yang telah kamu kembangkan. Ling Hengzong adalah master Taoisme, dan warna keserakahan di matanya lebih kuat. Alasan mengapa dia tidak segera membunuh Luming adalah karena dia menyukai semua jenis seni rahasia dan harta karun yang dikendalikan oleh mereka. Luming, khususnya, telah menarik perhatian Ling Hengzong. Itu hanya 8 dewa yang berat, tetapi kekuatan tempur yang kuat melawan langit, sepenuhnya dan Ling Yue, Xiu Wuji dari level yang sama. Selain itu, dia menguasai 2 jenis dari 3000 misteri kuno, dan dia harus mendapatkannya. Meskipun legenda 3000 seni rahasia kuno sangat sulit untuk dipraktikkan, bagaimana kamu bisa tahu jika kamu belum mempraktikkannya? Selain itu, meskipun dia tidak dapat mengkultivasi dirinya sendiri, beberapa orang tertarik dan menjualnya dengan harga tinggi. Itu sebabnya dia tidak melakukan yang terbaik. Wajah Luming suram, dan dia sedang memikirkan tentang penanggulangan di benaknya. Ling Hengzongzu terlalu kuat, bahkan jika ada bola untuk membantu, itu pasti bukan lawan dari pihak lain. Jika pihak lain di bawah si pembunuh, dia dan bolanya akan mati. Hari ini, dia hanya memiliki 2 kartu. Salah satunya adalah Gale Bat. Ada angin kencang yang mengerikan di manik-manik angin kencang. Dengan pemahamannya tentang seni angin dewa yang hebat, dia pasti bisa menyebabkan beberapa angin kencang. Namun, dia tidak yakin seberapa kuat itu dan apakah dia bisa menghadapinya. Yang lainnya adalah mengambil risiko membuka peti mati tembaga. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak di depan Ling Yue dan Xiu Wuji. Lagi pula, dia tidak mempercayai Ling Yue dan Xiu Wuji. Dia harus menyimpan kartunya. Tapi sekarang, dalam menghadapi krisis hidup dan mati, kita tidak bisa mempedulikannya. Mari kita berurusan dengan Ling Hengzong dulu. Apakah kamu pikir itu benar-benar akan membawa kita? Saat Luming ragu-ragu, suara dingin terdengar dari Ling Yue. Saat ini, busur besar Ling Yue menghilang, digantikan oleh busur kecil. Busur ini tidak besar, panjangnya lebih dari 1 meter. Itu terlihat sangat tua. Hal yang paling menarik adalah ada genangan darah di atasnya. Noda darah ini terlihat seperti darah segar, seperti darah yang baru saja ditaburkan, tetapi ada mesin udara yang mengerikan, menyebar keluar. Luming dan Xiu Wuji memiliki wajah yang bermartabat. Darah di haluan jelas merupakan keberadaan mengerikan yang tersisa di sana. Biarkan kamu merasakan busur ajaib. Ling Yue membuka mulutnya dan tiba-tiba membungkuk. Bersenandung. Untuk sesaat, sepertinya seluruh dunia bergetar. Kemudian, tampaknya semua energi antara langit dan bumi menyatu menuju haluan. Panah berdarah, terkondensasi, diarahkan ke Patriark Ling Heng. Ini. Murid Master Ling Hengzong tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan rambut di seluruh tubuhnya meledak, dan teror besar menyelimutinya. Mundur, mundur. Pemimpin Ling Hengzong tidak ragu untuk mundur. Wah. Ling Yue melepaskannya, dan panah dengan darah terbang keluar. Cepat, ini terlalu cepat. Terlalu cepat bagi kami untuk mengelak saat kami mencapai pemimpin Ling Hengzong. Dalam sekejap, anak panah itu muncul di depan Ling Hengzong. Penguasa Ling Hengzong meraung, dan kultivasi Shen Huang 6 kali lipatnya pecah sepenuhnya. Kekuatan ilahi yang menakutkan, seperti longsoran gunung dan laut, meletus dari tubuh Patriark Ling Heng, seperti ledakan matahari. Seluruh dunia Zongqian terguncang hebat. Hang Tianzi. Patriark Ling Heng menunjuk, jari abu-abu, besar dan tak tertandingi, mengarahkannya ke depan, dan bertabrakan dengan panah Ling Yue. Suara seolah-olah ledakan yang menghancurkan bumi, energi teror, menyapu semua sisi. Menyentuh. Akhirnya, jari Ling Hengzong tertusuk panah. Panah yang mengerikan terus menembak ke depan. Pada saat berikutnya, darah terciprat kemana-mana, dan tubuh Ling Hengzong ditusuk dengan lubang darah.
3848. Pemimpin klan Ling Heng tertusuk panah. Dia menjerit dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Ada lubang darah besar di dadanya. Kekuatan destruktif pada panah menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan vitalitasnya. Roh penguasa klan Ling Heng tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Jika kamu ingin mati, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan klan Ling Heng meraung dengan marah, tetapi dia tidak berani tinggal. Dia mundur tiba-tiba dan pergi dari sini dengan kecepatan luar biasa. Puff. Pada saat ini, tubuh halus Ling Yue bergetar, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya memutih. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ming menatap Ling Yue dan bertanya. Aku baik-baik saja, tapi panah tadi terlalu banyak dikonsumsi dan akan segera pulih. Ling Yue mengangguk. Jika dia melirik si Uji dalam-dalam, dia menyingkirkan busur Raja Elf Darah, mengeluarkan pil ajaib seperti pohon kecil dan menelannya. Segera, gelombang kuat keluar dari tubuhnya, dan nafasnya pulih dengan cepat. Di satu sisi, si Uji melirik Lu Ming, dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, napas Ling Yue menjadi tenang. Jelas, dia telah banyak pulih. Ayo cepat pergi, aku khawatir Ling Heng Song tidak akan menyerah dengan mudah. Membangun jalan tak terhingga. Pergi. Lu Ming, Ling Yue dan si Uji, di sepanjang jalan Kingxi kuno, menuju gerbang batu di bawah gunung. Namun, ketika mereka menginjakkan kaki di jalan Kingxi kuno, muncul barisan sosok di kedua sisi jalan Kingxi kuno. Angka-angka ini bukan entitas. Mereka berbentuk ilusi, seperti Fata Morgana. Matanya penuh dengan hantu dan api, dan mereka menatap 3 orang Lu Ming. Ada 108 batu kuno di kedua sisinya. Membunuh. 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 Ilusi ini, berteriak serempak, menerobos malam dan menyerbu ke arah ketiga pria Lu Ming. Telapak tangan mereka memadatkan berbagai senjata, yang tampak ilusi, tetapi ketika diayunkan, mereka kuat dan menakutkan, dan langsung menghancurkan ruang. Pada saat yang sama, setidaknya ada 20 serangan terhadap Lu Ming. Lu Ming menggunakan teknik angin roh yang hebat, dan tubuhnya dengan cepat berkedip. Dia menghindari 15 serangan sekaligus. Namun, serangan yang tersisa berada di luar kemampuan Lu Ming dan hanya dapat dihubungkan dengan paksa. Wah, wah, wah. Lu Ming menusuk 8 tembakan berturut-turut. 8 tombak cahaya bulan meledak, dan 8 serangan yang tersisa juga diblokir. Memblokir gelombang serangan ini, sosok Lu Ming melintas, dan tombak bulan terus menusuk. Bayangan virtual itu ditusuk terus-menerus dan tubuh mereka meledak. Namun, begitu bayangan itu pecah dan menyatu lagi, mereka hanya menjadi lebih redup dari sebelumnya. Energinya melemah, tidak sulit untuk dihadapi. Hati Lu Ming bergerak, terus melancarkan serangan, di tombak cahaya bulan, ke dalam fragmentasi besar. Menyentuh. Menyentuh. Sekaligus, lebih dari 10 bayangan virtual dihancurkan. Kali ini, kekuatan fragmentasi hebat diluncurkan. Bayangan virtual ini pecah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya hampir tidak diaglomerasi, sementara beberapa tidak pernah terkondensasi lagi dan menghilang sepenuhnya. Semangat Lu Ming sangat terguncang, dan serangannya lebih keras, dan ada bayangan virtual yang benar-benar musnah. Dalam sekejap, ada lebih dari 30 bayangan virtual, yang dilenyapkan oleh Lu Ming. Namun, kecepatan Lu Ming disebabkan oleh hubungan antara bola dan bola. Kecepatan Ling Wei sangat lambat, tetapi tidak harus terkikis. Lu Ming menghapus 30, dan keduanya menambahkan hingga menghapus 20. Masih ada lebih dari 50 yang tersisa. Lu Ming dan Lu Ming akan memakainya lebih cepat. Lu Ming 3 orang, semua tangan, bayangan virtual itu, satu persatu aus, segera, ada lebih dari selusin. Saat itu, bersenandung, bersenandung, bersenandung. Keempat sisi kekosongan bergetar hebat, seperti gelombang air. Tiba-tiba, sosok itu muncul. Sosok padat, 4 sisi langit, diselimuti di dalamnya, nafas yang kuat, mengejutkan dunia. Salah satunya adalah pemimpin Ling Heng Song yang sebelumnya terluka dan melarikan diri dalam kebingungan. Tak perlu dikatakan, orang-orang yang dibawanya ini semuanya ahli Ling Heng Song. Di antara mereka, keberadaan Shen Huangjing tidak sedikit. Bunuh ketiga hewan kecil itu untukku. Penguasa Ling Heng Song mengaum dan menatap ketiga pria Lu Ming. Matanya terbakar, seolah ingin membakarnya. Menyerbu masuk. Lu Ming minum, dan tombak perak menyapu seluruh pasukan. Tiba-tiba, 6 bayangan virtual dipukul dan melompat keluar. Ling Yue dan si Uji juga berusaha keras untuk memadamkan beberapa bayangan virtual dan pergi menuju gerbang batu di bawah gunung. Ketika mereka datang ke sini, pecahan batu jiwa kehidupan di tubuh mereka bereaksi lebih keras. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka dapat membuka pintu batu dengan potongan-potongan jiwa kehidupan Yuan Stone, dan hanya ketika mereka memasuki gerbang batu mereka dapat memiliki titik balik. Jika tidak, dalam kasus begitu banyak master di Ling Heng Song, mereka sangat berbahaya. Meskipun,
Mereka memiliki kartu mereka. Mereka begitu cepat sehingga mereka dekat dengan gerbang batu dalam sekejap mata. Membunuh. Tuan Ling Hengzong meraung dan membunuh di malam hari. Secara khusus, ada beberapa alam ilahi. Mereka sangat cepat, seperti beberapa pita, dan bergegas ke Luming. Namun, mereka tidak bergegas maju di sepanjang jalan batu biru kuno, tetapi dari samping ke Luming. Namun, saat mendekati gunung, tubuh mereka tiba-tiba membeku dan wajah mereka berubah menjadi abu dengan sentuhan tubuh mereka. Baik tubuh dan roh hilang. Orang lain melihat pemandangan ini, hampir ketakutan. Beberapa orang juga maju, ledakan kekuatan sihir yang gila, sulit untuk menghentikan tubuh. Melihat ini, ketiga pria Luming juga terkejut. Untungnya, mereka mulai dari jalan Qingxi kuno. Tidak masuk akal untuk meninggalkan jalan ini di sini. Selain jalan Qingxi kuno, sekitar gunung penuh dengan pembunuhan yang mengerikan. Cepat masuk dan bunuh mereka dari jalan batu biru kuno itu. Tuan Klan Ling Heng meraung. Orang-orang Ling Hengzong segera mengubah arah mereka dan bergegas ke Luming di sepanjang jalan Qingxi kuno. Tidak ada yang salah dengan mereka, dan tidak ada bayangan yang menghalangi mereka. Namun saat ini, Luming dan ketiga orangnya telah tiba di bawah gerbang batu. Begitu mereka sampai di gerbang batu, pecahan jiwa kehidupan Yuan Stone di tubuh mereka bergetar lebih keras dan langsung terbang keluar dari tubuh mereka. Kemudian mereka menerbangkan seberkas cahaya dan terbang ke gerbang batu. Luming melirik. Menemukan fragmen batu kehidupan dan jiwa Ling Yue, dan fragmen batu jiwa kehidupannya, dengan ukuran yang hampir sama. Itu harus dibentuk oleh perpaduan Sueming. Sungguh menakjubkan bahwa potongan-potongan jiwa kehidupan Yuan Stone dari si Uji lebih besar daripada Luming atau Ling Yue. Aku khawatir itu mungkin untuk memiliki volume seperti itu dengan mengintegrasikan beberapa bagian dari fragmen batu jiwa kehidupan. 3 berkas cahaya jatuh di atas gerbang batu. Gerbang batu segera bergetar, menunjukkan kecemerlangan yang cerah. Kemudian, dengan sekali klik, mereka berpisah ke kedua sisi. 3849. Gerbang batu telah dibuka. Wah! Setelah gerbang batu dibuka, ada hembusan angin dingin yang bertiup keluar. Terlebih lagi, di dalam gerbang batu, terdengar raungan aneh, seolah hantu yang tak terhitung banyaknya sedang melolong. Ini memberi orang perasaan baugu yang menyeramkan. Itu. Saat berikutnya, Luming, Ling Yue dan si Uji tiba-tiba mengubah wajah mereka. Karena mereka melihat, di kedalaman gerbang batu, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Sosok-sosok ini tampaknya sama dengan bayangan virtual sebelumnya, tetapi lebih kental dan nafasnya lebih mengerikan. Mereka mengirimkan teriakan aneh satu persatu dan bergegas ke sisi ini, dan kecepatannya sangat cepat. Masalah. 3 wajah Luming suram. Ada orang Ling Hengzong di belakang. Ada begitu banyak makhluk aneh di depan mereka. Mereka dalam masalah. Ini hanya perkelahian. Mereka semua adalah iblis fana. Secara alami, mereka tidak bisa menyerah dengan mudah. Bahkan dalam menghadapi situasi putus asa, mereka harus berjuang bersama. 3 orang, siap bertarung, tetapi kecelakaan itu terjadi. Pecahan Life and Soul Stone mereka, masing-masing, muncul di kepala mereka, memancarkan lapisan cahaya, menutupi mereka. Makhluk aneh itu berlari melewati mereka, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka mengabaikan keberadaan mereka dan langsung menuju ke Master Ling Hengzong itu. Makhluk aneh ini membuat raungan yang mengerikan dan terus membunuh mereka. Tiba-tiba, Master Ling Hengzong robek. Blokir. Tuan Ling Hengzong meraung, dan kaisar yang kuat memblokir makhluk aneh ini. Namun, makhluk aneh ini juga memiliki banyak alam dewa yang kuat. Mereka berani dan tak kenal takut untuk membunuh. Orang-orang Ling Hengzong benar-benar dikalahkan dan dikelilingi oleh makhluk aneh. Kengeriannya adalah, di dalam gerbang batu, aku tidak tahu ada berapa banyak makhluk aneh, dan sumbernya terus-menerus keluar. Melarikan diri. Beberapa orang di Ling Hengzong meraung dan ketakutan. Mereka berbalik dan pergi. Namun, makhluk aneh ini mengejar mereka dengan liar, sepertinya mereka tidak akan pernah mati. Namun, penguasa Ling Hengzong tidak diserang. Di atasnya, ada sepotong kehidupan dan jiwa Yuan Stone mengambang di tubuhnya, memancarkan cahaya yang cemerlang. Makhluk aneh itu tidak menyerangnya. Membunuh. Penguasa Ling Hengzong berjuang keras untuk membunuh makhluk aneh itu. Namun, meskipun dia kuat dan menghancurkan beberapa makhluk aneh, ada terlalu banyak makhluk aneh untuk dibunuh. Pergi. Saat ini, Luming 3 orang, menuju gerbang batu di dalam. Tampaknya di sini, pecahan batu jiwa kehidupan adalah jimat mereka. 3 orang bergegas ke pintu batu, menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat luas, ada ruang bawah tanah yang sangat besar. Di sekitar ruangan rahasia, ada banyak saluran dengan jalur yang sama. Di setiap bagian, ada makhluk aneh yang keluar. Berhenti untukku. Melihat Luming 3 orang bergegas ke gerbang batu, Patriark Ling Hengzong menoleh dan bergegas ke gerbang batu sendirian. Melihat mata Luming, dia penuh dengan kesempatan membunuh Shen Leng.
Sebelumnya, dia ditusuk oleh Ling Yue dengan panah dan terluka parah, tapi sekarang dia sudah stabil. Meskipun dia tidak dalam masa jayanya, dia juga memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Nak, kamu seharusnya membayar mahal untuk panahmu sebelumnya. Aku tidak percaya kamu bisa menembakkan panah kedua. Ling Hengzong menatap Ling Yue dengan wajah ganas. Dia memiliki pikiran yang dalam, dan mudah untuk mengetahui rahasianya. Panah Ling Yue sebelumnya didasarkan pada kekuatan busur berdarah. Namun, seberapa tinggi pencapaian Ling Yue? Itu hanya menjadi kaisar. Untuk menembakkan panah itu, sama sekali tidak mungkin menembakkan panah kedua. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan untuk mengejar. Ling Yue terlihat agak jelek. Dia tidak bisa menembakkan panah kedua. Jika dia menggunakannya secara paksa, akibatnya akan sangat serius, yang bisa menghancurkan yayasannya. Jangan biarkan kita bertiga bubar dan berjalan di sepanjang lorong yang sama. Ling Yue berbicara. Pergi. Luming, Xiu mengangguk dan bergegas menuju salah satu saluran. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Patriark Ling Hengzong melihat bahwa Luming dan Luming telah pergi. Dia berpikir bahwa Luming tidak memiliki kartu yang tersisa, jadi dia berusaha keras untuk mengejar mereka. Lorongnya sangat dalam, dan masih banyak makhluk aneh. Untungnya, makhluk aneh ini tidak menyerang mereka, jadi mereka tidak terhalang dan cepat. Namun, Ling Hengzong masih mendekat dengan cepat. Membunuh. Patriark Ling Hengzong banyak minum. Dia terus menunjuk beberapa jari dari angkasa, dan membunuh 3 orang Luming. Dia masih memiliki beberapa keberatan. Dia tidak berani menekan terlalu dekat. Dia mencoba 3 orang Luming dari luar angkasa. Di hadapan Luming, Ling Yue dan Xiu Wuji, 3 monster yang sangat mengerikan, dia benar-benar memiliki dasar yang tidak berdasar. Ling Yue memiliki kartu yang sangat buruk, bagaimana dengan Luming dan Xiu Wuji? Oleh karena itu, ia bermaksud untuk menguji jarak, dan jika ada yang salah, ia dapat melarikan diri dengan cepat. Bersenandung. Luming mengacungkan tombak perak dan menusuk keluar tombak terang. Ling Yue dan Xiu Wuji semuanya keluar untuk memblokir kekuatan jari Ling Hengzong. Dengan bantuan kekuatan jari Ling Hengzong, mereka bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat. Setelah beberapa saat, bagian itu berakhir, yang juga merupakan ruang rahasia. Wah, wah. Di ruang rahasia, tidak ada makhluk aneh seperti itu, tetapi ada aliran cahaya yang terus terbang. Tidak, ini bukan pita, tapi harta karun. Ada pedang ajaib, pedang, tombak dan cermin. Setiap harta memiliki fluktuasi yang mengejutkan. Mereka semua adalah harta langka, dan peringkat mereka berada di atas tingkat kekaisaran. Mata Luming cerah. Dan Patriark Ling Hengzong, terlebih lagi, matanya meledak karena keserakahan yang membara. Kalian 3 hewan kecil, mati untukku. Klan penguasa Ling Heng meraung dan membunuh seperti air pasang. Dia tiba-tiba oleh harta ini, akan membunuh kesempatan di hati, merangsang ke puncak. Menurutnya, semua harta ini adalah miliknya. Ini hanyalah salah satu saluran. Apakah ada harta lainnya? Jika dia mendapatkan harta ini, di mana kekuatannya akan berkembang? Berapa banyak sumber daya yang bisa aku dapatkan? Di masa depan, bukan tidak mungkin untuk menerobos kaisar. Dia menekan keraguan di dalam hatinya dan membunuh ketiga pria Luming. Serangannya seperti orang gila. Dia mengarahkan kekuatannya ke seluruh kekosongan dan menyerang poin-poin penting dari ketiga orang Luming. Menghadapi serangan pemimpin Ling Hengzong, ketiga orang Luming hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Tombak Luming Ren disatukan menjadi tombak yang cerah, yang menusuk Patriark Ling Heng. Namun, Patriark Ling Heng menunjukkan bahwa ujung jarinya ada di tombak perak. Tombak bergetar tanpa henti. Luming mundur dan kembali, merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan beberapa tulang patah. Di sisi lain, Ling Yue dan Xiu Wuji juga batuk darah dan mundur. Ling Zhongwei tidak terpengaruh oleh kekuatan beberapa top. Tapi Ling Hengzong, bagaimanapun juga, adalah keberadaan Shen Huang Liuzong. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga ketiga orang itu tidak bisa melawannya. 3850. Membunuh. Melihat Luming terluka oleh satu pukulan, semangat juang Ling Hengzong sangat kuat, dan nafasnya bahkan lebih mengerikan. Semua ruang kejut meledak dan bergetar. Tangan kirinya adalah telapak tangan dan tangan kanannya adalah jari. Dia menggunakan keterampilan rahasia teror. Cetak tangan dan kekuatan jari bergantian, bergulir ke Luming 3 orang. Langkah ini, dia menggunakan 70% dari kekuatannya. Dia tidak berani meledakkan semua serangan tiba-tiba, meninggalkan sebagian dari kekuatannya sebagai pertahanan, takut Ling Yue akan kembali dengan gerakan yang begitu mengerikan. Tetapi bahkan jika itu adalah 7 tingkat kekuatan, itu bukanlah 3 orang yang dapat ditentang oleh Luming. Luming dengan pertahanan bola, tidak boleh mati, tetapi juga dipukul dengan keras. Aku khawatir Ling Wei dan Yuji akan mati sekaligus. Kalian berdua, kartu apa yang kamu miliki, bukankah kamu menggunakannya dengan cepat? Ling Yue memanggil Luming dan Xiu Wuji.
Ayo. Cahaya ganas melintas di mata si Uji, dan pedang patah tiba-tiba muncul di tangannya. Hanya bagian gagangnya saja yang hilang. Tubuh pedang itu gelap, tetapi memancarkan ki yang mengerikan. Ini seperti, di dalam tubuh pedang, ada keberadaan yang mengerikan. Mencacah. Si Wu banyak minum, dan kekuatan seluruh tubuhnya mengalir ke pedang yang patah, lalu dia memotong pedang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan keluar, dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari pedang yang patah. Sosok ini adalah seorang Raja Shuro dengan 99 kepala dan 999 tangan. Membunuh. Raja Shuro minum, dan tubuhnya yang besar memenuhi ruang rahasia. Dia memegang pedang Sura dan memotongnya ke Ling Hengzong. Murid Ling Hengzong menyusut tajam, dan dia merasakan kesempatan yang mengerikan untuk membunuh. Seolah pedang ini bisa membunuhnya. Apalagi, dia benar-benar terkunci oleh kesempatan membunuh ini, dan hanya bisa dihindari. Brengsek. Penguasa Ling Hengzong meraung di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, masih ada kartu, iblis ini, seperti yang diharapkan, ada kartu. Sekarang, hanya ada satu jalan di depannya, yaitu memblokir. Dia percaya bahwa si Uji hanya bisa meluncurkan satu gerakan, tapi bukan yang kedua. Selama dia bisa memblokir pukulan itu, dia akan menang. Di sekeliling tubuhnya, beberapa senjata ajaib muncul, memancarkan kecemerlangan yang indah dan bergegas ke Raja Sura. Pada saat yang sama, dia menampilkan seni rahasia yang paling kuat, meledakkan gerakan, jari menggumpal, menunjukkan. Ledakan. Raungan terus-menerus pecah, dan beberapa senjata ajaib yang diproduksi oleh Ling Hengzong langsung dibelah menjadi dua bagian oleh pedang Sura, diikuti oleh jari-jari yang dipadatkan oleh seni rahasianya, yang juga sama. Tidak baik. Wajah Ling Hengzong sangat berubah. Pedang Sura ini sangat mengerikan bahkan lebih kuat dari panah yang ditembakkan oleh Ling Yuwei. Ah! Penguasa klan Ling Heng meraung dengan liar, kekuatannya mendidih dan dia bertahan dengan sekuat tenaga. Tetapi ketika pedang itu dipotong, pemimpin Ling Hengzong itu berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba mundur dan menabrak dinding ruang rahasia. Dinding di sini sangat keras. Mereka tidak rusak, mereka hanya menggedor. Pemimpin klan Ling Heng batuk darah dan terlihat pucat. Ada luka pedang di sekujur tubuhnya, mulai dari bahu, sepanjang dada, hingga pinggang. Panah itu hampir memotongnya menjadi dua. Kekuatan mengerikan dari pedang Sura menghancurkan organ dalamnya dan bahkan mempengaruhi jiwanya. Bidang Hedan, bintang yang terbakar, cahayanya redup. Langkah ini, dia lebih serius daripada panah yang ditembakkan Ling Yuwei sebelumnya. Bajingan kecil sialan, kamu tidak membunuhku, kamu yang mati. Teriak penguasa Ling Hengzong, dan Xinian sangat kuat. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membiarkan 3 orang Luming menderita siksaan paling menyakitkan di dunia. Tapi kemudian ada suara, tapi biarkan dia masuk ke gudang es, tubuhnya dingin. Benarkah, aku belum menyerang? Suara acuh tak acuh Luming berdering, dan sebuah bola muncul di telapak tangannya. Manik badai. Kemudian, Luming menampilkan keterampilan angin roh yang hebat. Di dalam Gale Bat, angin kencang segera ditarik keluar oleh Luming. Suara mendesing. Angin kencang dan panas, seolah-olah berubah menjadi naga angin kencang, mengeluarkan lolongan yang mengerikan, berguling ke Patriark Ling Heng. Pemimpin Ling Hengzong baru saja terluka oleh si Uji, dan Luming tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia tersapu oleh angin kencang. Puff, puff, puff. Angin kencang memotong tubuh Ling Hengzong menjadi luka padat, dan setiap luka memiliki suhu tinggi yang mengerikan. Tubuh Patriark Ling Hengzong penuh dengan api. Ah! Penguasa Ling Hengzong berteriak. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menolaknya, dia tidak bisa menghentikannya. Angin kencang Gale Bat sangat mengerikan. Itu ditinggalkan oleh keberadaan yang dapat menghancurkan sungai bintang. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Angin kencang langsung mematahkan kekuatan Ling Hengzong dan menembus dagingnya. Tubuhnya, di matanya sendiri, terus-menerus dibelah, terus-menerus dibakar menjadi abu. Hanya dengan beberapa tarikan napas, tubuh Ling Hengzong tidak dapat bertahan dan berubah menjadi abu. Jiwanya muncul, ingin bergegas keluar, tetapi dia menemukan bahwa jiwanya lebih rapuh. Ah, aku tidak mau, aku tidak mau. Sekte penguasa Ling Heng meraung marah. Dia telah merencanakan selama puluhan juta tahun, menunggu Master Bidak datang, untuk merebut lebih banyak bidak batu dan melahap harta surga. Semuanya berjalan lancar, dan dia menunggunya. Hasilnya bisa, tunggu beberapa orang, benar-benar terlalu jahat, terlalu mengerikan. Dengan prestasinya, dia dikalahkan oleh iblis-iblis ini. Dia tidak berdamai. Tapi hasilnya telah hancur, saat berikutnya, jiwanya, juga dalam badai, abu. Patriark Ling Hengzong, yang dapat dianggap sebagai pahlawan burung hantu, berakhir di bawah serangan terus-menerus dari 3 iblis tiada taraf.
Namun, pecahan batu kehidupan dan jiwa yang ditinggalkan oleh sekte penguasa Ling Heng tidak hancur. Nyatanya, meski angin kencang itu mengerikan, ia tidak bisa menghancurkan pecahan batu jiwa, dan bahkan tidak bisa meninggalkan bekas kerusakan. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih sepotong batu jiwa kehidupan di tangannya. Xiu Wu menarik napas panjang dan berjalan mundur beberapa langkah. Napasnya lemah dan wajahnya sangat pucat. Dia dengan cepat menyingkirkan pedang yang patah itu. Jelas, seperti panah yang ditembakkan oleh Ling Yue sebelumnya, Xiu Ji memotong pedang ini, dan kerugiannya sangat besar, menyebabkan beban yang besar pada dirinya sendiri. Dia melihat kehidupan Lu Ming dan pecahan batu jiwa di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pil ajaib, menelannya dan mulai pulih. Ling Yue juga melihat pecahan batu jiwa kehidupan Lu Ming di tangannya. Warna yang rumit muncul di matanya, dan akhirnya dia tidak membuka mulutnya. 3851. Telan dia untukku. Roh batu pecahan jiwa-jiwa Lu Ming jeritan, sangat bersemangat. Lu Ming tidak segera memberikan jiwa kehidupan Yuan Xiling untuk ditelan, memandang. Potongan-potongan Life Soul Yuan Stone yang ditinggalkan oleh penguasa Ling Hengzong jauh lebih kecil daripada Lu Ming, yang hampir sama dengan potongan-potongan Life Soul Yuan Stone yang tidak dia integrasikan dengan Murong Qiu Shui sebelumnya. Seharusnya hanya sepotong kecil. Jantung berbunyi untuk bergerak, Lu Ming akan menyingkirkan pecahan batu jiwa Yuan. Menghadapi Ling Yue dan Xiu Wuji, dia sangat percaya diri. Sekarang bola bisa ditembakkan, dia bekerja sama dengan bola, dan kekuatan tempurnya sepenuhnya ada pada Xiu Wuji dan Ling Yue. Tentu saja, Ling Yue dan Xiu Wuji memiliki kartu yang buruk, tetapi Lu Ming juga memilikinya. Gale Bet adalah momen kritis, dan peti mati tembaga. Setelah Lu Ming menyingkirkan potongan batu jiwa kehidupan, mata ketiga orang itu memandangi harta karun yang terbang di langit, dan mata mereka cerah. Sua. Lu Ming pertama kali menerkam senjata panjang. Meskipun dia sekarang menjadi tabu, semua jenis seni rahasia dapat diubah menjadi rune rahasia, yang dapat diintegrasikan ke dalam sel dan digunakan oleh senjata apapun. Tapi dia masih memiliki perasaan khusus untuk tombak, jadi pilihan pertama adalah prajurit sihir kelas tombak panjang. Lu Ming meraih senjata merah api yang panjang. Namun, senjatanya sangat licin. Dalam sekejap, seperti ular panjang, ia terbang keluar dari telapak tangan Lu Ming. Mau pergi, tinggalkan untukku. Lu Ming minum dengan lembut di dalam hatinya dan telapak tangannya bersinar. Beberapa keterampilan rahasia menjebak musuh segera ditampilkan, menjebak tombak merah api. Tombak merah api melesat ke kiri dan ke kanan, dan tidak bisa keluar. Begitu Lu Ming mengerahkan kekuatannya, kekuatan tabu menyelimuti tombak merah api itu. Awalnya ada tirai tipis di atas tombak merah api. Saat ini, lapisan tirai tipis ini telah terkikis oleh kekuatan tabu. Setelah aus, tombak tidak akan bergerak. Itu disita oleh Lu Ming dan dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Kemudian, Lu Ming melompat ke senjata berikutnya. Ada sekitar selusin senjata di ruang rahasia, yang dengan cepat digerebek oleh 3 orang. Lu Ming mendapat total 5 senjata ajaib, yang semuanya berlevel sangat tinggi. Meskipun tidak sebanding dengan manik-manik gravitasi, mereka tidak kecil dan berharga. Ling Yue dan Xiu Wuji juga memiliki banyak panen, masing-masing wajah menunjukkan senyuman. Perjalanan ini, meskipun beberapa kecelakaan, dari Patriark Ling Heng kecelakaan ini, tetapi juga sepadan. Ketiga pria itu melihat ke kamar. Tidak ada lorong lain di ruangan itu. Di sini, itu di akhir. Tapi ada kamar lain. Ketiga pria itu melintas di sepanjang lorong dan kembali ke ruangan terbesar di awal. Saat ini, tidak ada makhluk aneh di sini. Semua makhluk aneh telah bergegas keluar dari gerbang. Di luar gerbang, ada teriakan pembunuhan yang sengit. Jelas sekali, makhluk aneh dan orang-orang Ling Hengzong masih bertarung. Tapi tidak ada yang bisa terburu-buru masuk. Ayo bergerak secara terpisah. Membangun jalan tak terhingga. Bagus. Aksi terpisah. Lu Ming dan Ling Yue juga mengangguk. Sekarang, sekte penguasa Ling Heng telah disingkirkan oleh mereka. Tidak ada orang lain yang masuk. Mereka tidak perlu bergabung bersama dan bertindak secara terpisah untuk mendapatkan peluang mereka sendiri. Ini adalah hal yang paling penting. Bentuk tubuh berkedip, masing-masing 3 orang memilih saluran untuk masuk. Sesaat kemudian, Lu Ming melewati sebuah lorong dan sampai di ujung lorong, yang juga merupakan ruang rahasia. Namun, ruang rahasia ini jauh lebih kecil dari ruang yang pernah dimiliki para prajurit sihir sebelumnya. Tidak ada harta yang beterbangan. Hanya ada beberapa kotak aneka yang ditumpuk di sana. Lu Ming pergi dan membuka sebuah kotak sesuka hati.
Dia menemukan bahwa ada beberapa rune giok di dalamnya. Lu Ming mengambil jimat batu giok dan menyapu rasa spiritualnya, mengungkapkan sedikit kekecewaan. Dalam jimat giok, yang dicatat hanyalah semacam keterampilan alkimia, dan itu bukan level yang sangat tinggi, yang bisa dibeli di luar. Lu Ming terutama berlatih sekarang, tetapi dia tidak punya waktu dan energi untuk berlatih alkimia. Di dunia Xiaoqian, Lu Ming mahir dalam alkimia. Namun, alkimia dunia Xiaoqian jauh dari alkimia ilahi alam semesta Hong Huang. Lu Ming terlalu malas menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Selanjutnya, Lu Ming mengambil sisa jimat batu giok dan melihat masa lalu satu persatu. Sayangnya, itu semua tentang alkimia, yang tidak berguna. Lu Ming dengan enggan menyimpannya. Mari kita lihat apakah ada kesempatan untuk mengirim seseorang pergi. Toh dia masih punya keluarga dan teman, mungkin ada yang bisa memanfaatkannya. Kemudian Lu Ming melanjutkan untuk mencentang kotak kedua, yang masih berisi beberapa metode alkimia, dan masih mengumpulkannya. 3 kotak berturut-turut semuanya adalah jimat giok untuk memurnikan ramuan ilahi. Dari kotak keempat, ada beberapa jimat batu giok untuk menyempurnakan senjata sihir. Seperti alkimia, mereka tidak berguna. Lu Ming menerima cincin penyimpanan. Kotak kelima dan keenam hampir sama. Namun, saat Lu Ming membuka kotak ketujuh, matanya berbinar. Ada juga beberapa rune batu giok di dalam kotak ini, tetapi mereka menyimpan rahasia. Berbagai seni rahasia yang berbeda, jimat batu giok, merekam sejenis seni rahasia. Beberapa kotak terakhir merekam semua jenis seni rahasia, ratusan di antaranya. Lu Ming sangat gembira, dan akhirnya sangat berguna baginya. Namun, tidak ada waktu untuk melihat dari dekat sekarang. Lu Ming menyingkirkan semuanya dan melihatnya perlahan saat dia punya waktu. Setelah mengambilnya, ruang rahasia itu kosong. Lu Ming meninggalkan ruangan, kembali ke ruang luar, dan kemudian bergegas ke bagian lain. Di balik lorong ini juga terdapat ruang rahasia. Di ruangan ini, ada beberapa tentara sihir yang terbang di udara. Lu Ming sangat gembira, dan sosoknya melintas. Dia mengumpulkan semua senjata ajaib ini satu persatu. Sebanyak 6, ditambah 5 sebelumnya, total 11 tentara sihir tingkat tinggi. Setiap senjata ajaib sangat berharga. Jika kamu mengambilnya di luar, kamu bisa menjualnya dengan harga tinggi. Tanah harta karun yang ditinggalkan oleh surga takdir ini layak mendapatkan reputasinya. Ini hanyalah tanah harta karun. Dapat dibayangkan berapa banyak harta yang harus ada di 9 aula kehidupan dan jiwa dan surga kehidupan dan jiwa yang paling penting. Lu Ming pergi dari sini dan pergi ke bagian berikutnya. Sayangnya, ruang rahasia di ujung lorong ini kosong dan tidak ada apa-apanya. Apakah Ling Yue dan Si Wuji datang lebih dulu? Hati Lu Ming tergerak, dengan cepat meninggalkan saluran ini, ke saluran berikutnya. Sayangnya, masih kosong, tidak ada apa-apa. Lu Ming memperkirakan Ling Yue atau Si Wuji adalah yang pertama sampai di sana. Lagi pula, hanya ada sekitar 10 saluran di sini. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar suara gemuruh di tengah lorong. Meski terlihat jauh, namun masih ditangkap dengan jelas oleh Lu Ming. Dalam bagian ini, seseorang melakukannya. Hati Lu Ming tergerak, menebak siapa itu. Tiba-tiba, saluran lain, menampilkan sosok, adalah Ling Yue. 3852. Saluran lain muncul di Yuling. Begitu Ling Yue muncul, dia juga memperhatikan bahwa di tengah saluran, ada suara perkelahian yang keluar. Lu Ming dan Ling Yue saling memandang, mengangguk dalam diam, lalu mereka bergegas ke lorong tengah pada saat bersamaan. Ketika mereka sampai di ujung lorong, mereka menemukan bahwa itu juga merupakan ruang rahasia. Tapi ruangan ini, yang sangat besar, dekat dengan bagian luar. Ada 9 anak tangga di ruangan ini. Di setiap langkah, ada platform. Di setiap platform, ada segel besar yang mengambang. Warna setiap segel berbeda, ada merah, cian dan putih. Setiap segel ditutupi oleh topeng. Si Wuji, di salah satu platform, terus-menerus menyerang perisai cahaya di luar segel, membuat raungan keras. Baru saja Lu Ming mendengar suara yang mereka dengar. Begitu Lu Ming dan Ling Yue tiba, Si Wuji merasakannya. Segel di sini seharusnya memiliki petunjuk ke 9 aula kehidupan dan jiwa. Namun, sulit untuk membuka segel oleh satu orang. Kita harus bekerja sama. Suara Si Wuji keluar. Lu Ming dan Ling Yue mencibir. Mengapa Si Wuji tidak memberikan suara kepada Lu Ming dan Ling Yue dan meminta mereka untuk bergandengan tangan? Saat ini, melihat Lu Ming dan Ling Yue tiba, mereka menyerukan kerjasama. Jelas, jika memungkinkan, Si Wuji ingin mengambilnya sendiri. Coba cetakan yang lain dulu. Ling Yue bergegas ke segel lain secara langsung. Sebelum orang itu tiba, anak panah itu terus-menerus ditembakkan. Sentuh dan sentuh. Serangkaian anak panah membombardir topeng di luar segel. Topeng itu bergetar hebat, tapi tidak pecah. Ling Yue minum dan menembakkan panah terkuat. Sayangnya, itu masih tidak terbuka.
Tampaknya si Uji benar, sendirian, sangat sulit untuk dibuka, kecuali dengan kartunya. Tetapi kehilangan kartu terbawa untuk dirinya sendiri terlalu besar, tidak cocok untuk digunakan saat ini. Ayo kita lakukan bersama. Jika benar-benar ada petunjuk ke-9 aula jiwa kehidupan, tentu saja kita akan membagikannya bersama. Jika kita ingin menjelajahi aula kehidupan dan jiwa, kita harus bergandengan tangan. Membangun jalan tak terhingga. Ling Yue hanya bisa mengangguk dengan wajah muram, menuju platform perbaikan Uji. Lu Ming juga menginjakkan kaki di peron tempat si Uji berada, dan ketiga pria itu mengelilingi segel. Janji ini, menjadi biru, seperti kristal biru umum, sangat indah. Mereka bahkan dapat melihat melalui topeng cahaya bahwa ada garis padat yang terukir di bagian bawah segel. Garis-garis ini terjalin dan terlihat seperti peta. Mata Lu Ming dan Ling Yue berbinar. Apakah benar-benar ada petunjuk tentang 9 aula kehidupan dan jiwa di segel ini? Apakah peta mengarah ke aula di bagian bawah segel? 9 segel, sesuai dengan 9 aula kehidupan dan jiwa. Semakin kamu memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Ayo pergi. Ling Yue tidak sabar. Kemudian, ketiga pria itu menembak pada saat yang sama, cahaya ilahi meledak, berubah menjadi serangkaian serangan yang mengerikan, menyerang perisai cahaya. Topeng itu bergetar hebat, tapi tidak pecah. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan serangan mereka, energi pada topeng terus-menerus dikonsumsi, dan kekuatannya juga melemah. Selama itu bisa terus melemah dan bertahan untuk jangka waktu tertentu, itu pasti bisa menembus. Serangan ketiga pria itu berlanjut selama setengah jam, dan perisai cahaya menjadi redup. Klik. Akhirnya, perisai cahaya membunyikan suara porselen pecah, dan kemudian suara sentuhan, meledak, menjadi titik cahaya menghilang. Ketiga matanya berkedip, hampir bersamaan, ke arah cetak biru untuk digenggam. Namun, ketika mereka menangkap segel pada saat yang sama, mereka tidak menemukan apa-apa. Segel ini, seperti bayangan virtual, dapat dilihat dan tidak dapat digenggam. Wajah tiga orang, tiba-tiba ada yang jelek. Palsu. Ling Yue mengerutkan kening. Tampaknya kebenaran itu salah, hanya sinar proyeksi, bukan entitas. Lu Mingdao. Semuanya ada 9 segel, mungkin tidak semuanya palsu. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Disarankan untuk memperbaiki uji. Ya, tapi aku akan memberitahu kamu sebelumnya bahwa tidak ada yang akan mengambil segelnya sendirian. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jalan Ling Yue. Ini alami. Lu Ming dan Xiu mengangguk. Kemudian, ketiga orang itu datang ke peron berikutnya dan melihat segel merah api besar, yang juga ditutupi oleh lapisan pelindung cahaya. Ketiga pria itu masih bergandengan tangan untuk menyerang, dan butuh waktu setengah jam untuk memecahkan topengnya. Namun, segel itu masih bukan entitas nyata, itu masih merupakan sinar proyeksi. Kali ini, wajah tiga orang, beberapa jelek. Apakah 9 meterai semuanya virtual, bukan nyata? Tentu saja, ketiga orang itu tidak mau. Jika mereka tidak membuka semuanya, bagaimana mereka bisa berdamai? Namun, setelah memecahkan 2 segel berturut-turut, konsumsi ketiganya sangat besar dan perlu dipulihkan. Lu Ming baik-baik saja, tubuh tabu didistribusikan dalam 60 triliun sel. Selama kekuatan tabu masih ada, dia hampir tidak bisa lelah. Namun, dia juga harus berpura-pura, jadi dia juga mengeluarkan beberapa pil ajaib untuk ditelan, toh di dalam sel juga ingin menyimpan potensi. Ling Yue dan Xiu Ji juga mengeluarkan pil ajaib dan menyempurnakannya untuk pulih. Setelah beberapa jam, Ling Yue dan Xiu Ji kembali ke kondisi puncaknya. Lu Ming juga pura-pura bangun. Ketiganya terus menyerang topeng di luar segel berikutnya, tetapi setelah serangan itu masih menjadi bayangan. Ketiga pria itu tidak mau terus menyerang. Meterai keempat masih berupa bayangan. Ketiga pria itu pulih dan terus menyerang. Namun, ketika mereka memecahkan segel kelima, mereka akhirnya mendapatkan panen yang signifikan. Meterai kelima adalah yang berwarna putih salju. Yang ini bukan bayangan, tapi entitas. Ketiganya sangat gembira. Xiu Ji memimpin dalam memegang segel besar di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Permukaan cetakan diukir dengan pola seputih salju. Yang terpenting, itu penuh dengan garis-garis misterius, terjalin bersama, seperti peta. Masukkan kekuatan untuk melihat. Ling Yue sangat menantikan jalannya. Xiu mengangguk, dan kekuatan ilahi dimasukkan ke dalam segel putih. Tiba-tiba, segel itu bersinar. Terutama garis-garis di bagian bawah segel benar-benar menggeliat dan terbang keluar dari bagian bawah segel dan melayang di udara. Kemudian mereka digabungkan dengan hukum misterius untuk membentuk peta. Ini benar-benar sebuah peta. Mata mereka cerah dan hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Jika aku tidak salah, peta ini seharusnya yang mengarah ke aula jiwa bingsuan. Sulit untuk menyembunyikan warna kegembiraan di wajah kamu saat berlatih Wuji Dao.
Bagaimana kalau menyerahkan segel itu kepadaku untuk saat ini? Jangan khawatir, aku bisa bersumpah dengan asal-usul kehidupan, aku tidak akan pernah mengambilnya sendirian. Membangun jalan tak terhingga. Lu Ming dan Ling Yue merenung dan mengangguk. Lagi pula, mereka sudah menuliskan petanya. Xiu Ji mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyingkirkan segel putih salju. Kemudian mereka terus menyerang anjing laut yang tersisa. Sayang sekali ketika mereka membuka keempat segel yang tersisa, tidak ada panen. 4 segel yang tersisa adalah ilusi. 3853. Akhirnya, dari 9 meterai, hanya satu yang nyata, dan 8 lainnya ilusi. Tampaknya hanya ada satu aula kehidupan dan jiwa, dan 8 aula kehidupan dan jiwa lainnya perlu mendapatkan petunjuk melalui saluran lain. Lu Mingdao. Bahkan jika hanya ada satu petunjuk, itu sangat berharga. Selama ada harta yang tersisa di aula jiwa Es Wanming, itu benar-benar menakjubkan. Tidak ada bandingannya di sini. Dia yang mengolah Wuji Dao memiliki mata yang panas. Ayo pergi dan lihat apakah ada harta karun di saluran lain. Jika tidak, kita akan pergi dari sini secepat mungkin untuk menjelajahi aula jiwa Es Wanming. Jalan Ling Yue. Segera, mereka menjelajahi saluran lain, tetapi saluran ini hampir dijelajahi oleh mereka, dan tidak ada panen besar. Lalu mereka pergi. Segera setelah aku keluar dari gerbang, aku menemukan hampir tidak ada orang yang hidup di luar. Semuanya adalah Master Ling Hengzong. Dan Master Ling Hengzong lainnya, diperkirakan dan makhluk aneh itu, bertarung ke tempat lain. Namun, ada banyak cincin penyimpanan bawah tanah yang tersisa, ketiga orang itu tidak akan ketinggalan, lewat, singkirkan cincin penyimpanan di sini, lalu terbang ke pintu keluar. Setelah terbang agak jauh. Jeritan terdengar, ketiganya melihat ada seorang pria parubaya, terkoyak hidup-hidup oleh sekelompok makhluk aneh. Namun, makhluk aneh itu sepertinya tidak melihat 3 orang Lu Ming, dan bergegas melewati mereka. Ketiga orang itu tahu bahwa ini adalah kredit dari pecahan batu itu. Mereka mempercepat langkah. Sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, kamu bisa melihat makhluk aneh itu menyerang orang lain. Dunia telah menjadi api penyucian. Kenapa mereka tidak diserang oleh makhluk aneh itu? Pasti ada harta di dalamnya yang bisa menghalangi makhluk aneh itu. Ambillah, agar kita bisa hidup. Tidak jauh, sekelompok orang terbang lewat. Orang-orang ini, dengan noda darah, satu persatu dengan luka. Ada 15 dari mereka. Mereka juga yang datang untuk berburu dan membunuh binatang sebelumnya, tetapi mereka diserang oleh makhluk aneh. Ada lebih dari 20 orang, tetapi hanya 15 yang meninggal. Mereka berhasil kabur dari pengepungan. Dalam proses terbang, mereka menemukan bahwa Lu Ming tidak diserang oleh makhluk aneh. Mereka langsung menebak bahwa sebagian besar Lu Ming memiliki semacam harta karun, yang dapat menghalangi makhluk aneh. Jalan masih panjang. Sekarang, dunia roh jahat penuh dengan makhluk aneh. Dengan kekuatan mereka, sulit untuk berhasil mencapai pintu keluar. Tetapi jika ada harta Lu Ming, akan sangat mudah untuk sampai ke pintu keluar. Pada titik ini, hati mereka melontarkan kesempatan membunuh yang dingin, dan segera terbang ke 3 orang itu, menghalangi jalan Lu Ming. Apa maksudmu, tuan-tuan? Ling Yue mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ada harta di dalam dirimu untuk menghalangi makhluk aneh itu. Berikan semuanya. Seorang pria besar dengan kulit merah berkata. Ya, kami memiliki harta untuk mencegah makhluk aneh, tetapi kamu tidak dapat memilikinya. Cepat keluar dari sini. Jika tidak, aku tidak keberatan meninggalkan kamu. Kali ini Xiu Ji. Orang-orang Sura, awalnya ras pembunuh, berani menarik perhatiannya. Mereka mencari kematian. Haha, hanya seorang kaisar semu, nadanya tidak kecil. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjaga kami. Minuman dingin pria besar kulit merah, dia memegang tomahawk merah darah, kapak ke arah kepala Xiu Ji untuk ditebang. Pria besar berkulit merah ini, memiliki kultivasi berat kaisar dewa, tidak heran tidak mengambil mata Xiu Ji. Namun, kapaknya, hanya setengah terpotong, berhenti. Karena, di tangan Xiu Ji, ada seberkas cahaya hitam yang keluar, dan yang terakhir datang lebih dulu, yang menembus kening pria berkulit merah itu. Pria besar kulit merah, putra bola mata menatap bulat, benar-benar jatuh. Apa? 14 lainnya semua terkejut. Aku tidak menyangka bahwa seorang kaisar dewa dibunuh dengan begitu mudah oleh seorang calon kaisar. Pria ini monster, ayo bertarung bersama. Orang lain meraung, 14 orang yang tersisa, bersama dengan selusin serangan, 3 orang tenggelam ke arah Lu Ming. Di antara mereka, ada keberadaan ganda Tuhan dan kaisar, dan serangannya adalah yang paling mengerikan. Mencari kematian. Mata Lu Ming dingin, bola langsung menjadi tombak perak. Tombak menyapu, membuka banyak serangan, pistol ke kaisar 2 kuat untuk membunuh. Kecepatannya luar biasa, seperti cahaya perak, menyapu kehampaan. Puff.
Orang kuat dari Kaisar Dewa Ganda terbunuh secara langsung dan menembus alisnya. Pada saat yang sama, Xiu Ji dan Ling Yue telah bergerak, dan sisanya sangat rentan. Dalam sekejap, hanya beberapa orang yang terbunuh. Melarikan diri. Sisanya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Xiu sangat dingin untuk diminum, dan kesempatan untuk membunuhnya dingin. Mata vertikal muncul di tengah alisnya, yang meledak dengan cahaya syuro. Sisanya tersapu oleh cahaya sura dan langsung mati. Banyak hal tanpa mata. Tidak ada trek suara. Luming dan Ling Yue tidak berbicara, dan ketiganya terus terbang menuju pintu keluar. Selanjutnya, tidak ada kecelakaan. Segera, ketiganya datang ke pintu keluar. Di pintu keluar, banyak orang terbang menuju pintu keluar dengan ketakutan. Luming berbaur dengan kerumunan dan terbang keluar. Di luar pintu keluar, ada orang dari Ling Hengzong yang menjaganya. Namun, Ling Hengzong telah lama berada dalam kekacauan. Pemimpin Ling Hengzong dan banyak pejabat tinggi telah meninggal di dunia roh jahat. Tidak ada yang memperhatikan Luming dan mereka bertiga. Ketiganya dengan mudah meninggalkan ranah Ling Hengzong. Di planet terpencil, ketiganya berhenti dan mulai mempelajari peta di cetakan besar. Peta bintang, sangat kompleks, seringkali perlu bergantung pada peta bintang lain, analisis komparatif untuk mendapatkan lokasi tertentu. Setelah belajar beberapa lama, ketiganya akhirnya menemukan lokasinya. Itu di dunia sihir dan kekacauan. Ling Yue mengerutkan kening. Bidang bintang kekacauan ajaib, di mana itu? Tanya Luming. Wilayah bintang kekacauan sihir adalah wilayah bintang khusus. Dekat dengan iblis. Sangat kacau, penuh dengan banyak kekuatan, besar dan kecil, saling serang. Bahkan ada banyak kelompok bajak laut bintang. Mereka semua memiliki sarang di dalamnya. Ling Yue menjelaskan. Dekat dengan klan iblis, apakah klan iblis itu peduli? Tanya Luming. Iblis, tapi salah satu dari 10 ras teratas, sangat kuat. Di tepi iblis, ada medan bintang yang kacau balau, iblis tidak peduli. Dikatakan bahwa iblis sengaja mengabaikan dan membiarkan pameran pergi, karena iblis sering memiliki orang-orang berbakat untuk mengalami bidang bintang sihir. Jelas, iblis menganggap bidang bintang sihir yang tidak teratur sebagai tempat pengalaman iblis yang dibanggakan surga. Jalan Ling Yue. Iblis, seperti Shuro, juga sangat melahap. Mereka sangat kejam untuk berlatih dan harus melalui semua jenis pelatihan yang mengerikan. 3854. Kalau begitu ayo pergi. Jalan Ling Yue. Alamat dikonfirmasi, 3 orang tidak menunda, menuju domain bintang kekacauan sihir. Wilayah bintang kekacauan sihir sangat jauh dari sini. Bahkan jika ada lubang cacing di jalan, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, ketiganya akhirnya tiba di wilayah bintang kekacauan sihir. Membunuh. Begitu mereka memasuki wilayah bintang kekacauan sihir dari kejauhan, mereka mendengar teriakan pembunuhan yang sengit. Di langit berbintang, 2 kelompok orang bertarung dengan sengit bersama, dan beberapa orang terbunuh dari waktu ke waktu. Orang-orang ini, beberapa di antaranya ras manusia dan lainnya, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka semua melatih keterampilan sihir. Seluruh tubuh penuh dengan roh jahat, dan nafasnya sangat kejam. Ada beberapa master di alam dewa. Luming 3 orang, jauh dari. Bidang bintang kekacauan ajaib penuh dengan kekacauan dan pertempuran. Terkadang, mereka tidak membutuhkan alasan apapun. Lebih baik bagi mereka untuk mengurangi masalah. Menurut peta, pintu masuk aula jiwa Bing Xuanming terletak di tengah bidang bintang sihir, dan ketiga orang itu harus melintasi lebih dari setengah bidang bintang kekacauan sihir. Namun, ketiga orang itu sangat rendah hati, berjalan khusus di tempat-tempat terpencil, tetapi tidak ada bahaya. Beberapa hari kemudian, di dekat tujuan mereka. Tujuan mereka adalah planet kehidupan yang disebut Bintang Iblis Es. Tapi mereka tercengang saat mendekati Iblis Es. Bintang Iblis Es, perang sengit sedang terjadi. Bintang Iblis Es dipenuhi dengan kecemerlangan yang menyilaukan, yang merupakan awal dari susunan besar. Susunan pertahanan, membentuk perisai cahaya besar, menutupi seluruh planet. Di luar planet ini, ada banyak orang kuat. Dan yang kuat, tebang abis, dibagi menjadi banyak kekuatan berbeda, di sekitar bintang iblis es dalam serangan itu. Banyak kekuatan bersama-sama menyerang bintang iblis es. Luming 3 orang, wajah terdiam. Apa yang sedang terjadi? Keberuntungan mereka juga terlalu buruk, baru saja bertemu domain bintang kekacauan jahat banyak kekuatan menyerang bintang iblis es. Kebetulan sekali. Aku ulangi, sekte iblis es aku, tidak ada pintu masuk ke aula jiwa Xuanming es, dan kami tidak tahu. Di dalam bintang iblis es, terdengar suara gemuruh. Ya, jika ada, ayo kita cari. Di luar bintang iblis es, ada orang kuat yang bersenandung dingin. Biarkan kamu mencari, bintang iblis esku masih ada. Aku khawatir iblis es akan dihancurkan olehmu. Sebelumnya, suara es berdering lagi.
Kamu tidak punya pilihan. Jika kamu ingin mempertahankan bintang iblis es, kamu dan bintang iblis es akan dihancurkan bersama. Ada suara-suara keras di luar. Di kejauhan, Lu benar-benar terpana. Bagaimana situasinya? Bagaimana orang-orang ini mengetahui berita tentang olah jiwa bingsuan? Terlebih lagi, kamu juga tahu bahwa bintang iblis es memiliki pintu masuk aula jiwa es Wanning. Bagaimana mungkin? Beritanya, hanya mereka bertiga yang tahu. Salah satunya membocorkan berita. Luming 3 orang, mata tiba-tiba memancarkan kecemerlangan cerah, saling memandang. Siapa yang membocorkan berita? Mata Ling Yue memindai Si Wuji dan Luming dengan cahaya dingin di mata mereka. Apakah kamu meragukan aku? Apa alasan aku harus membocorkan informasi? Si Wuji memiliki wajah yang tenang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa tujuan tersembunyimu? Aku pikir kamu salah untuk waktu yang lama. Ling Yue mencibir, nafas di tubuhnya menjadi dingin dan dingin. Secara relatif, Ling Yue lebih percaya pada Luming. Karena Luming berinisiatif untuk mencari dan meminta kerjasama. Namun, praktik uji muncul di tengah jalan, yang tidak dapat diprediksi dan mendalam. Mata Luming juga melihat Si Wuji, dan cahaya dingin berkedip. Jadi kamu tidak percaya padaku? Si Wuji mencibir. Luming dan Ling Yue tidak berbicara. Jelas, mereka tidak percaya pada Si Wuji. Namun, Luming dan Ling Yue tidak memiliki kepercayaan penuh. Ling Yue merasa bukan Luming yang membocorkan berita itu. Luming juga berpikir bahwa bukan tidak mungkin Ling Yue membocorkan berita tersebut. Itu mungkin untuk salah satu dari mereka. Tapi apa tujuan dari kebocoran itu? Biarkan begitu banyak orang mengetahui berita tentang olah jiwa bingsuan, apa manfaatnya bagi pembocor? Menilai dari situasinya, jelas bahwa banyak orang di wilayah bintang kekacauan sihir mengetahuinya, karena beberapa dari orang-orang ini memiliki kekuatan yang mengerikan, dan beberapa tidak berada di bawah sekte penguasa Ling Heng. Jika kamu ingin masuk ke istana rahasia, apa untungnya merebut nyawa orang? Luming tidak bisa memikirkannya. Lagi pula, dia tahu bahwa orang yang membocorkan rahasia itu pasti bukan dia. Sekte Iblis Es, jika kamu tidak makan atau minum, kamu akan dihancurkan. Ayo bertarung dengan sekuat tenaga untuk membunuh Sekte Iblis Es terlebih dahulu, lalu cari pintu masuk aula jiwa bingsuan. Mengaum. Oke, ayo kita lakukan bersama. Jangan sembunyikan kecanggunganmu. Minuman dingin keluar. Kemudian, napas teror, meningkat, dan kemudian, serangan yang mengerikan, menuju bintang Iblis Es. Serangannya padat dan padat, aku tidak tahu berapa banyak serangan yang ada. Mereka meniup ke bintang Iblis Es. Setengah dari mereka adalah keberadaan alam ilahi. Buka arai dengan seluruh kekuatanmu. Hentikan dengan seluruh kekuatanmu. Semua pemain es besar di seluruh dunia mengendalikan es. Arai bintang diluncurkan dengan seluruh kekuatannya, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang. Namun, ketika serangan dari luar itu jatuh pada susunan besar itu bergetar hebat, dan ada retakan yang padat di atasnya. Pada saat berikutnya, mereka langsung hancur berkeping-keping. Menyentuh. Di bintang Iblis Es, murid Sekte Iblis Es yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh serta roh mereka dihancurkan. Mundur. Di bintang Iblis Es, seseorang berteriak, memanggil orang-orang lainnya untuk mundur. Lagi pula, ada terlalu banyak master kali ini. Susunan pertahanan bintang mereka telah rusak dan tidak bisa bertarung lagi. Yah, aku baru saja memberimu kesempatan. Kamu tidak mau pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Semua kekuatanku terbuang sia-sia. Di luar, para master di wilayah bintang sihir itu sangat kejam. Mereka saling menyerang satu demi satu, tanpa henti, dan membombardir bintang Iblis Es. Boom dan boom. Pada saat ini, bintang Iblis Es direduksi menjadi api penyucian. Terlepas dari tingkat kultivasi, di bawah kekuatan yang mengerikan, ia terus-menerus meledak dan berubah menjadi abu terbang. Pengeboman berlangsung sesaat. Awalnya, bintang Iblis Es yang energik, sepenuhnya menjadi api penyucian. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Tidak banyak makhluk hidup yang tersisa. Pergi. Kemudian, pasukan luar itu bergegas ke bintang Iblis Es satu demi satu, mencari pintu masuk aula jiwa Xuanning Es. Kali ini, berita tentang aula jiwa Bing Xuanning tiba-tiba menyebar di bidang bintang kekacauan sihir, yang benar-benar mengejutkan banyak ahli di bidang bintang kekacauan sihir. Semua kekuatan besar dan kecil di seluruh wilayah bintang kekacauan sihir terkejut dan dilarikan ke bintang Iblis Es satu demi satu. Itulah 9 aula jiwa kehidupan di bawah komando surga jiwa kehidupan. Ini sangat menarik. Surga kehidupan dan jiwa mampu bersaing dengan istana surga pada awalnya. Berapa banyak harta yang akan ada di 9 aula jiwa kehidupan di bawah komandonya? 3855. Bintang Iblis Es benar-benar tenggelam dalam darah dan api.
Setidaknya ada puluhan kekuatan yang kuat dan jahat di wilayah bintang jahat. Mereka disebut mencari pintu masuk ke aula jiwa S1. Bahkan, mereka membakar, membunuh, dan menjarah. Sekte iblis es lainnya, yang melarikan diri, mereka yang terbunuh. Kekuatan yang kuat menghilang dalam sekejap. Ini adalah domain bintang kekacauan sihir. Penghancuran kekuatan terjadi setiap saat. Bahkan, kekuatan yang kuat dan jahat ini masih saling bertarung di bintang iblis es. Membunuh. Kamu ingin mati, singkirkan bintang iblis es untukku. Kaulah yang mencari kematian. Di bintang iblis es, pertarungan tak henti-hentinya, teriakan untuk membunuh langit, dewa kabut cahaya jahat, menerangi langit berbintang yang gelap. Apa yang harus kita lakukan? Ling Yue berbicara. Tunggu saja, bertindak sesuai keadaan. Lu Mingdao. Ada terlalu banyak master, beberapa dari mereka tidak lagi dapat mengatasinya. Mau terburu-buru dan hanya memiliki satu cara untuk mati. Sekarang dia harus bertindak sesuai dengan keadaan. Ledakan. Tiba-tiba, di bintang iblis es, raungan sengit keluar, dan magma membubung ke langit. Beberapa orang dalam pertempuran sengit, bintang iblis es di suatu daerah runtuh, puing-puing terciprat, magma ke langit. Bintang iblis es, meskipun ada iblis es di pegunungan dan sungai sebelumnya, mereka semua mengatur barisan mereka, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan sengit dari begitu banyak tuan. Bintang iblis es, akhirnya, tidak tahan. Ledakan. Di daerah lain, terjadi ledakan besar, penghancuran bumi, dan pemandangan yang menakutkan. Tidak ada pintu masuk ke aula jiwa es Wanning. Kalau begitu aku akan meledakkan bintang iblis es. Aku tidak percaya, di mana aku bisa menyembunyikan pintu masuk aula jiwa bingsuan. Ya, meski tersembunyi di inti planet, temukan. Bintang iblis es di mana-mana, terus-menerus meraung, adalah pemimpin kekuatan besar, keberadaan yang kuat dan mengerikan. Dengan suara orang-orang kuat ini, bintang iblis es bergetar lebih keras. Sebelumnya, itu hanyalah gelombang lanjutan dari pertempuran beberapa orang, membombardir bintang iblis es, tetapi sekarang, banyak orang kuat, mengambil inisiatif untuk menyerang bintang iblis es. Bintang iblis es hanyalah planet kehidupan biasa. Bahkan jika sekte iblis es membuat susunan, itu tidak akan berguna dan akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Akhirnya, raungan yang mengejutkan, bintang sihir es benar-benar meledak, terlihat dari jauh, seperti jenderal kembang api. Suara padat, retret cepat, hindari dampak Starbus. Namun, makhluk hidup yang lemah di bintang iblis es telah menghilang saat bintang iblis es itu meledak. Dalam sekejap, aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah jatuh, dan jumlahnya setidaknya 10 miliar. Lu Ming menghela nafas dengan muram bahwa perang ini benar-benar tragis. Bidang bintang kekacauan jahat benar-benar cukup kacau. Nyatanya, di alam semesta yang luas, perang umum tidak akan memengaruhi bintang kehidupan semacam ini, sebagian besar meteorit, planet tandus, atau bintang sumber daya yang telah diledakkan. Planet kehidupan semacam ini jarang dihancurkan, karena terlalu banyak makhluk hidup di planet kehidupan. Pembunuhan yang disebabkan oleh ledakan itu terlalu berat. Terlebih lagi, di planet yang hidup, akan ada banyak sekali planet yang kuat, beberapa di antaranya sulit untuk dilompati. Dan beberapa keberadaan perang yang mengerikan, juga akan menahan, atau terbang ke langit berbintang yang luas. Perang, juga dianggap sebagai alam semesta, aturan tidak tertulis. Tentu saja, ada beberapa perang pemusnahan, tapi kami tidak terlalu peduli. Masih umum untuk meledakkan bintang kehidupan. Tentu saja, beberapa planet kehidupan tingkat lanjut dan planet kehidupan super sangat sulit untuk dihancurkan, bagaimanapun, mereka sangat stabil. Belum lagi bintang induk seperti bintang induk klan naga yang pernah mengalami perang pemusnahan klan naga masih abadi. Perlahan-lahan, ledakan bintang sihir es berkerikil, terbang ke langit berbintang yang luas, tetapi, di posisi bintang iblis es barusan, ada gerbang batu. Gerbang batu itu sangat tinggi, setidaknya setinggi 10.000 kaki, tergantung di langit berbintang. Banyak orang menganga dan sangat gembira. Pintu masuk aula jiwa bingsuan. Ini sebagian besar adalah pintu masuk aula jiwa Suan Ming es. Itu sebenarnya adalah gerbang batu, yang benar-benar tersembunyi di inti bintang iblis es. Baru saja bintang iblis es itu pecah, dan gerbang batu ini muncul. Lu Ming, Ling Yue dan Si Uji juga linglung. Adegan ini di luar dugaan mereka. Jika mereka mencarinya sendiri, tidak mudah menemukannya. Yang pertama adalah bagaimana menyembunyikan perhatian sekte iblis es. Kedua, kecuali kamu telah mencari permukaan sekte iblis es, kamu mungkin tidak ingin pergi ke inti iblis es. Hal itu tentu akan membuang banyak waktu. Meskipun aku tidak tahu siapa yang membocorkan informasinya, itu menghemat banyak waktu. Buka dia. Sua-sua dalam sekejap, setidaknya 100 sosok bergegas ke gerbang batu. Boom dan boom. Orang-orang ini membombardir gerbang batu,
tetapi gerbang batu itu bergetar hebat, tetapi tidak ada tanda-tanda akan terbuka, dan stabil seperti Gunung Tai. Membombardir dari sisi lain. Seseorang muncul di belakang gerbang batu. Padahal, dari kedua sisi gapura batu itu hampir sama. Ledakan, ledakan. Orang-orang ini menyerang dari belakang, tetap tidak berguna, masih tidak bisa membuka. Minggir. Beberapa orang minum dan keluar. Nafas pria ini, terutama yang mengerikan, momentumnya seperti asap, menembus kedalaman langit berbintang. Itu kepala klan buaya iblis. Seseorang berseru dan mengenali pria itu. Ini adalah pria tua yang kekar. Dia sangat terkenal di wilayah bintang kekacauan sihir. Dia adalah pemimpin dari salah satu kekuatan teror besar dan budidaya Kaisar Dewa. Shen Huang Qihong, dalam domain bintang sentuh acak, telah berdiri di puncak. Jumlah mereka tidak sedikit. Haha, buaya iblis, bahkan kamu telah muncul. Aku akan ikut bersenang-senang. Ada senyum panjang, dan sesosok muncul. Sosok itu tertutup kabut ajaib, dan penampilan spesifiknya tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, nafasnya sangat menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari patriark dari klan buaya iblis. Ini juga merupakan eksistensi jempolan. Kemudian, 7 atau 8 sosok muncul berturut-turut, dan nafasnya mengerikan. Orang-orang ini, tingkat kultivasi terendah, adalah Kaisar 6, sangat mengerikan, dapat dikatakan bahwa kelompok orang paling mengerikan di wilayah bintang kekacauan sihir, telah tiba. Aula jiwa kehidupan bingsuan, ditakdirkan untuk menjadi anggota kelompok bajak laut kerangka darahku. Suara ketidakpedulian dan kekejaman datang, dan kemudian kehampaan mulai beriak, dan sekelompok besar orang tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Napas orang-orang ini sangat mengerikan, terutama pemimpinnya. Nafas bahkan lebih mengerikan. Itu juga merupakan keberadaan yang mengerikan dari kepala klan buaya jahat dan budidaya 7 kali lipat dari Dewa Kaisar. Ini bajak laut kerangka darah. Wajah orang-orang di domain bintang sihir yang tidak teratur tiba-tiba tenggelam, dan sangat bermartabat. Kelompok bajak laut kerangka darah sangat menakutkan. Kekuatannya tersebar di seluruh alam semesta. Ada juga cabang dari grup bajak laut kerangka darah di wilayah bintang kekacauan sihir. Saat ini, orang-orang ini adalah orang kuat dari resimen bajak laut kerangka darah di wilayah bintang kekacauan sihir. Itu bajak laut kerangka darah lagi. Di kejauhan, Luming sedikit terdiam. Bagaimana kita bisa bertemu bajak laut kerangka darah? Terima kasih sudah subscribe Penatua.